Paramount Body Art Chapter 736. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 736 melampaui diri sendiri. Keempat dari mereka terpesona kembali ke tangga ke-998. Mereka memuntahkan darah dengan liar dan penuh dengan ketakutan. Mereka buru-buru menyebarkan rune dao surgawi mereka untuk menyembuhkan. Baru saja, mereka telah sedikit pun dihancurkan. Pada saat itu, mereka mencium aroma kematian. Itu seperti sabit Grim Reaper telah menyapu tenggorokan mereka. Ahli Suantian Dao Sekte semua terkejut. Mereka tidak pernah mengharapkan situasi ini. Ini adalah kumpulan jenius terkuat cabang timur Swastian Sekte Timur dalam semua sejarah. Tetapi mereka semua berhenti di depan tangga ke-999. Meskipun para ahli masih jauh, mereka merasakan betapa mengerikannya mekanisme pembunuhan itu. Bahkan mereka merasa kedinginan. Apakah itu mencoba untuk memaksa mereka putus asa? Mengapa persidangan menolak untuk membiarkan mereka lewat meskipun mereka telah mencapai titik itu? Keluh seorang kepala biara, apa yang sedang terjadi? Pernahkah terjadi sesuatu dengan tangga ke-999? Pada generasi sebelumnya, bukankah ada murid yang berhasil mencapai tangga ke-999? Mengapa saya tidak dapat mengingat apapun sejak saat itu? Tanya salah satu pakar yang lebih tua. Itu karena ingatan tentang tangga terakhir telah terhapus. Kalian semua sama. Setelah persidangan ini selesai, ingatan tentang bagian terakhir akan hilang, kata wakil ketua sekte. Hati mereka bergetar. Tidak heran mereka ingat dengan jelas bahwa ada murid yang mencapai tangga ke-999, tetapi ketika mereka mencoba mengingat adegan itu, mereka tidak dapat mengingatnya sedikit pun. Apakah itu Laut Suantian, Jalan 9 Netherworld, atau tangga surga dunia? Mereka semua diaktifkan oleh sekte kepala. Bahkan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Jika mereka mencoba, hukum di sini akan segera membunuh mereka. Bahkan wakil sekte master tidak terkecuali. Tapi, kesulitan yang tidak normal ini bahkan bukan pengadilan. Itu hanya pembunuhan. Seru seorang kepala biara. Pedang terbang tunggal memiliki kekuatan untuk membunuh benda langit. Baru saja, puluhan ribu dari mereka telah menembak pada saat yang sama, hampir membunuh mereka berempat. Beruntung mereka telah mengeluarkan pertahanan terkuat mereka sebelumnya, atau mereka sudah mati. Ini adalah uji coba. Seharusnya tidak membunuh murid elit kita. Seharusnya ada beberapa metode yang tidak diketahui untuk dilewati. Wakil sekte master mengerutkan kening. Meskipun itu yang dia katakan, bahkan dia tidak yakin. Selain itu, Netherworld Heaven Staircase memiliki hukumnya sendiri. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengirimkan suara mereka kepada para murid di atasnya. Ledakan. Netherworld Heaven Staircase mengguncang semua orang. Semua orang melompat. Berpikir For Heavenly Geniuses telah berusaha untuk menyerang tangga ke-999 lagi. Namun, mereka mengetahui bahwa mereka berempat tidak bergerak. Mereka masih dalam penyembuhan. Gemuruh ini berasal dari sosok tertentu yang melangkah ke tangga ke-998. Ini Long Chen. Surga. Dia benar-benar tidak menggunakan teknik apapun. Dia gila. Tidak ada fluktuasi yang berasal dari tubuh Long Chen. Dia jelas menggunakan hanya kekuatan tubuh fisiknya. Harus diketahui bahwa For Heavenly Geniuses harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk nyaris mencapai tangga ke-998. Apakah dia bodoh? Apakah ini sepadan? Dia akan langsung dihancurkan sampai mati oleh tekanan. Petik 2. Apa alasannya? Apakah dia benar-benar perlu sangat peduli tentang wajahnya? Petik 2. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa bukan karena dia begitu peduli pada wajahnya, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Cincin ilahi hanya akan menjatuhkannya. Adapun Tristar Battle Armor, itu terhubung ke cincin ilahi. Prinsipnya sama, dan begitu dia mengaktifkannya, meskipun kekuatannya akan berlipat ganda, tekanannya juga akan diserap. Itu tidak layak. Kata-kata sebelumnya hanya untuk memberi dirinya alasan, untuk membuat orang lain berpikir dia berpose. Itu untuk menyembunyikan kebenaran pahit. Dia sudah melakukan yang terbaik. Satu kaki berada di ujung tangga ke-998, tetapi tekanan di sekitarnya menimpanya. Dia seperti perahu kecil yang mencoba bertahan di ombak liar. Dia mungkin terbalik kapan saja. Mengki dan Tang Wan Er sudah berhenti di tangga 900. Mereka telah mencapai batasnya. Meskipun kehendak mereka cukup kuat, tubuh fisik mereka tidak dapat melanjutkan. Mereka menyaksikan Long Chen dengan penuh perhatian. Gu Yang dan yang lainnya ada di belakang mereka. Mereka juga telah mencapai tangga 900. Bos benar-benar bos. Dia terlalu kuat. Gu Yang tidak bisa menahan nafas. Bahkan melawan peringkat 2 Celestial, dia tidak bergantung pada kekuatan luar dan masih mencapai level yang sama. Prajurit Dragon Blue telah mencapai tangga ke-880. Apakah itu dalam hal kemauan atau tubuh fisik? Mereka telah mencapai batas absolut. Tidak ada cara bagi mereka untuk maju lebih jauh.
Saudara, apakah Anda melihat? Itu bos kami. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu kita potensi seseorang tidak terbatas. Selama Anda cukup bertekad, Anda dapat melampaui diri Anda sendiri. Sebenarnya, kekuatan Anda melebihi imajinasi Anda. Jadi saudara, tunggu apa lagi? Saat ini adalah batas kami. Tetapi apakah Anda melihatnya? Bos saat ini berjuang dengan batasnya sendiri. Tetapi kita, apakah kita tidak mampu melampaui batas kita juga? Jika kita tidak bisa melampaui diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengikuti bos? Ingat sumpah kita. Kami akan membuat nama Legiun Dragon Blood kami bergema di seluruh dunia. Apakah Anda masih ingat? Raung salah satu pemimpin pasukan. Melihat Long Chen habis-habisan tanpa niat menyerah, gairahnya sendiri tersulut. Long Chen bertarung dengan sekuat tenaga, tapi dia masih mendengar apa yang mereka katakan. Meskipun wajahnya sangat tebal, pipinya menjadi panas. Atasanmu tidak memiliki jalan keluar untuk hal ini. Itulah sebabnya dia harus melakukan ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan sebodoh itu? Tapi mendengar pidato itu membuat tekanan pada Long Chen semakin meningkat. Bahkan jika dia harus mati, dia harus mengisi daya di sana. Kalau tidak, bagaimana ia akan berani menghadapi saudara-saudaranya? Persetan. Long Chen mengepalkan giginya, dan dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Bahunya terkilir dan tekanan besar hampir membuatnya terbang. Dia buru-buru menarik satu kaki kembali ke tangga bawah, mempertahankan keseimbangan. Melihat bahwa dia tidak berhasil, Sui Guanzi dan yang lainnya mencibir. Jelas, mereka mengira bahwa dia hanya berpose. Tapi kata-katanya yang besar membuatnya tampak seperti orang idiot sekarang. Melihat betapa Long Chen yang menyedihkan muncul, mereka merasa jauh lebih nyaman di dalam. Dia tampak lebih menyedihkan daripada mereka. Meng Qi dan hati yang lain mengepal. Meskipun mereka belum mencapai ketinggian itu, jelas bahwa tekanan itu tidak dapat dibayangkan hanya dari fakta bahwa 4 jenius surgawi harus memanggil tangisan para pangeran langit untuk nyaris mencapai tingkat itu. Sial, apa tekanan konyol ini? Apakah itu berusaha menghancurkan kepercayaan diri saya? Long Chen mendengus ke dalam. Baru saja, dia benar-benar memiliki keinginan untuk menyerah. Itu pertanda emosi negatifnya semakin tak terkendali. Idiot, kamu pikir aku ini siapa? Saya masih memiliki masalah yang tak terhitung jumlahnya untuk ditangani, dan ini sedikit tidak dapat dihitung sebagai apapun. Jika kemunduran kecil ini bisa menghentikan saya, bagaimana saya akan berjalan ke puncak jalur perang? Bagaimana saya mencari tahu tentang asal-usul saya? Bagaimana saya menemukan orang tua saya? Bagaimana saya bisa membalas dendam kepada siapapun yang mencuri tulang roh, darah, dan akar saya? Petik 2. Semakin dia memikirkannya, Long Chen semakin marah. Itu terutama benar ketika dia mengingat apa yang dia lihat di Future Lake. Dia telah menyaksikan tangan-tangan itu mengambil darah rohnya, roh root, dan roh tulang. Semua emosi negatif itu dikeluarkan olehnya. Satu-satunya yang tersisa adalah niat membunuh yang tercurah. Istirahat. Raungan marah Long Chen seperti guntur. Ruang di depannya bergetar, dan dia akhirnya mencapai tangga ke-998. Dia melakukannya. Apakah kamu melihat saudara? Bos sudah menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Lanjutkan pengisian. Melampaui batas Anda dan melampaui diri Anda sendiri. Seru pemimpin pasukan. Melampaui batas kita. Melampaui diri kita sendiri. Tangisan para prajurit Dragon Blood terdengar semakin keras. Itu mencapai tingkat yang sepertinya bahkan langit bergetar. Sepertinya mereka telah sepenuhnya dihidupkan kembali. Meskipun sudah mencapai batas mereka, mereka terus mendorong ke depan. Atasan Suantian Dao Sekte semua tertegun. Orang macam apa mereka? Apakah potensi seseorang benar-benar tidak terbatas? Ketika para prajurit Dragon Blood telah mencapai tangga 830, mereka berpikir mereka pasti tidak akan dapat mencapai tangga ke-840. Ketika mereka telah mencapai tangga ke-840, mereka akan bertaruh kepala mereka bahwa mereka telah mencapai batas mereka dan tidak akan mampu mencapai tangga ke-850. Meski begitu, sekarang mereka sudah mencapai tangga ke-880. Mayoritas dari mereka berlumuran darah, dengan belati menusuk seluruh tubuh mereka di tempat-tempat yang paling menyakitkan. Mereka menggunakan rasa sakit untuk memaksakan kembali emosi negatif mereka. Namun, meskipun telah benar-benar mencapai batas, mereka sekali lagi terus maju dengan dorongan Long Chen. Jika mereka tidak jatuh, mereka akan menjadi prajurit paling menakutkan di dunia ini, kata Wakil Sekte Master. Dengan visinya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa mereka telah benar-benar mencapai batas mereka, baik secara mental maupun fisik. Tapi sekarang mereka melampaui batas itu. Sebenarnya, ini hanya perkataan karena secara fundamental tidak mungkin. Batas yang dibicarakan orang biasanya hanya 80% dari kekuatan sejati mereka. Melampaui batas Anda adalah menggali yang tersisa 20%.
Tetapi para prajurit Dragon Blood telah menggali semua potensi itu. Satu-satunya hal yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan adalah kemauan keras. Jika mereka berada di dunia luar, mereka akan lama runtuh. Tapi di Netherworld Heaven Staircase, selama kehendak seseorang cukup kuat, mereka bisa terus-menerus menembus batas mereka sendiri. Ini adalah aspek terkuat dari Netherworld Heaven Staircase, yang membuatnya layak menjadi uji coba terakhir. Apa? Apa kamu ingin bertarung? Begitu Long Chen bangkit, Sui Guanzi memelototinya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 737. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 737 satu-satunya jalan menuju semua orang menonton gelisah karena mereka tahu bahwa permusuhan Sui Guanzi dengan Long Chen sangat dalam. Kembali di Laut Xuantian, dia kalah darinya. Sekarang Long Chen baru saja mencapai tangga ke-998. Jika Sui Guanzi ingin menyerang, Long Chen kemungkinan besar akan menderita. Tapi selama ini, semua orang telah menyadari temperamen Long Chen. Dia adalah seseorang yang berani melakukan apa saja. Jika Sui Guanzi benar-benar menyerang, Long Chen pasti akan meledak dan melakukan serangan balik dengan kekuatan penuhnya. Dan kali ini tidak akan sama dengan yang terakhir kali. Itu pasti akan menjadi pertempuran sampai mati. Atasan Xuantian Dao Sekte semua khawatir kecuali untuk Zhou Tianyi. Orang yang paling khawatir adalah secara alami Sui Yunchong. Tentu saja dia berharap Sui Guanzi menekan Long Chen. Tetapi jika Sui Guanzi benar-benar menyerang sekarang, itu tidak akan lagi menjadi kompetisi biasa. Selain itu, mustahil bagi orang-orang di luar untuk ikut campur dengan apa yang terjadi di Netherworld Heaven Staircase. Apalagi mengganggu, mereka bahkan tidak bisa mengatakan apapun kepada mereka. Sebenarnya, Long Chen juga agak gelisah. Netherworld Heaven Staircase ini membuatnya sangat dirugikan. Jika Sui Guanzi menyerang sekarang, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi dia dengan dingin tersenyum pada Sui Guanzi. Aku sudah memberitahumu, jika kamu ingin mati, datanglah padaku kapan saja. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang waktu atau lokasi. Petik 2. Sui Guanzi terdiam sesaat saat dia menilai Long Chen. Kamu pasti terlalu takut. Yang saya lakukan hanyalah berdiri dan meregangkan tubuh. Netherworld Heaven Staircase ini harus membatasi seni magis Anda. Apakah Anda tidak dapat memanggil cincin Anda di sini? Petik 2. Sui Guanzi menatap mata Long Chen dengan cermat. Dia jelas melihat melalui beberapa petunjuk dan ingin menemukan buktinya. Mungkin, Anda bisa mencobanya. Long Chen tersenyum. Mendengar kata-kata Sui Guanzi, yang lain terkejut. Apakah Long Chen benar-benar tidak dapat menggunakan seni magisnya di Netherworld Heaven Staircase? Jika itu benar, maka Long Chen adalah yang terlemah dari mereka semua di sini. Mereka bisa mengirimnya terbang dengan lambaian tangan. Tapi itu tidak mungkin untuk mengatakan apapun dari ekspresi Long Chen. Meskipun mencurigai dia, Sui Guanzi tidak berani benar-benar menyerangnya. Jika dia benar, maka itu akan diterima. Tetapi jika dia salah, dan Long Chen hanya keras kepala dan menolak untuk memanggil cincin ilahi, dia akan kacau. Pertama mengabaikan pertanyaan apakah dia bisa mengalahkan Long Chen atau tidak, hanya dengan terjerat akan menempatkan dirinya pada posisi yang kurang menguntungkan ketika berjuang untuk mendapatkan tangga ke-999. Selanjutnya, dengan temperamen Long Chen, itu mungkin benar-benar sedikit berbahaya. Cih, betapa penakutnya. Long Chen tersenyum. Dan begitu saja, dia mulai berjalan menuju Sui Guanzi yang mencurigakan, mengejutkan semua orang. Sui Guanzi langsung tegang. Kamu benar-benar tidak ingin mencoba aku. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Long Chen berhenti ketika dia berada sekitar 30 meter dari Sui Guanzi. Jarak ini adalah batas absolut. Jika dia mengambil langkah lain, keduanya pasti akan mulai bertarung, kecuali salah satu dari mereka mundur. Mata Sui Guanzi dingin. Dia 80% yakin dia benar, dan Long Chen hanya menggertak. Tapi dia juga tidak berani mengambil risiko. Itu karena Long Chen terlalu misterius. Segala macam hal aneh mungkin terjadi di sekitarnya. Jika deduksinya salah dan Long Chen hanya memancingnya, dia harus menanggung badai serangan darinya. Dia tidak takut pertempuran, tetapi dia tidak ingin membuang energinya di sini. Itu hanya akan membantu tiga lainnya. Kamu terlalu berguna. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Kamu. Sui Guanzi baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa Long Chen sedang berjalan lurus menuju tangga ke-999 tanpa istirahat. Semua orang terkejut, bahkan kepala biara. Apa yang dia lakukan? Apakah bajingan ini mencoba untuk terus menguji ekspresi terkejut mereka? Sui Wuhen sangat gugup. Long Chen tidak pernah melakukan hal-hal normal. Selama cobaan ini, ia telah menggunakan semua ekspresi kaget yang orang-orang ini akan dapatkan dalam hidup mereka.
Dia jelas sudah diambang kehancuran, tetapi dia masih ingin menagih langsung ke tangga ke-999. Apakah dia gila? Sui Guanzi dan yang lainnya pertama kali terkejut, tetapi kemudian mereka tersenyum dingin. Saat ini, Long Chen tidak memiliki cincin ilahi, dan lebih jauh lagi, tidak ada fluktuasi yuan spiritual yang datang dari tubuhnya. Pergi ke tangga ke-999 adalah murni bunuh diri. Apakah dia benar-benar mencoba bunuh diri? Seru seorang kepala biara. Mata wakil sekte master tampak bersinar. Dia memikirkan sesuatu, tetapi kemudian pikiran itu hilang. Sepertinya ada sesuatu yang mencoba muncul di benaknya, tapi dia tidak bisa meraihnya. Saat Long Chen maju, pedang terbang melesat, menusuk kakinya. Dia tersandung, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus mendaki. Selanjutnya, ekspresinya masih sepenuhnya tenang. Mustahil untuk mengatakan apa yang dipikirkannya, tetapi mereka semua mengira dia sedang berusaha untuk membuat dirinya terbunuh. Begitu kakinya melangkah ke tangga ke-999, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat seperti gelombang. Tapi Long Chen masih tidak berusaha untuk memblokir atau menghindarinya. Dia membiarkan mereka menembus tubuhnya. Masing-masing meninggalkan lubang berdarah. Sangat mengejutkan betapa tajamnya pedang terbang itu. Setelah semua orang menyadari betapa kuatnya tubuh fisik Long Chen. Butuh kekuatan luar biasa untuk melukainya. Tapi pedang terbang ini menembusnya dengan mudah. Itu bukan karena kekuatan penembakan mereka, tetapi karena betapa tajamnya mereka. Ekspresi Four Heavenly Geniuses berubah. Sebelumnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat dengan jelas pedang terbang itu. Sekarang mereka melihat betapa mengerikannya mereka saat mereka membawa hujan darah Long Chen. Ledakan. Ketika kaki kedua Long Chen menyentuh tangga ke-999, seluruh Netherworld Heaven Staircase bergetar kuat. Tekanan tak berujung turun. Jutaan pedang terbang berkumpul, membentuk satu pedang besar. Begitu pedang itu terbentuk, pusaran besar muncul di sekitarnya ketika tekanan mulai mengembun. Apa? Bahkan sebelum pedang ini meletus, aura yang dilepaskannya adalah apokaliptik. Tidak mungkin manusia bisa menghalanginya. Jadi begitu ya. Wakil Sekte Master akhirnya tiba-tiba memahami saat melihat pedang besar itu. Ledakan. Pedang besar itu menusuk ke depan, langsung menyelimuti Long Chen. Long Chen, Meng Qi dan Tang Wan Er pucat. Tangan mereka menutupi mulut mereka, karena mereka dipenuhi dengan syok mutlak. Apa? Ketika cahaya pedang memudar, orang akhirnya melihat Long Chen lagi. Dia berada di tangga ke-999 dalam kondisi yang sama seperti sebelum pedang terakhir menghantamnya. Long Chen tersenyum. Seperti yang diharapkan, pertaruhannya benar. Saat cahaya memudar, tekanan di sekitarnya melemah. Selanjutnya, luka-lukanya mulai sembuh. Dia merasakan energi kehidupan yang tak ada habisnya menyehatkannya. Ini adalah hal yang baik. Dia dengan cepat mengedarkan ruang kekacauan primal, menyerap energi kehidupan ini. Sebelumnya, dia hampir mati karena mencoba untuk memperbaiki darah esensi naga hijau. Untuk pulih, dia telah menggunakan semua energi kehidupan di ruang kekacauan primal. Energi kehidupan yang tak berujung melonjak ke ruang kekacauan primal. Pohon-pohon yang layu dan bahan obat dengan cepat mendapatkan kembali vitalitas mereka. Selanjutnya, luka Long Chen dengan cepat sembuh. Long Chen jelas mengambil lebih dari bagiannya. Sementara dia dengan cepat menyerap energi ini, semua orang hanya berdiri di sana, terpana. Mereka tidak dapat memahami bagaimana dia melakukan ini. Serangan terakhir itu telah mengeluarkan cahaya menyilaukan yang membuatnya jadi tidak ada dari mereka yang melihat bagaimana dia bisa bertahan. Itu bahkan mengisolasi dia dari penyelidikan spiritual. Mereka tidak tahu teknik apa yang dia gunakan untuk memblokir serangan terakhir itu. Aku ingat. Kata-kata wakil sekte master membawa kepala biara keluar dari keterkejutan mereka dan kembali ke kenyataan. Apa yang kamu ingat? Mereka buru-buru bertanya. Aku ingat bagaimana murid sebelumnya berhasil menyerbu ke tangga ke-999. Ekspresi rumit muncul di wajah wakil sekte master. Kenangan saya tersegel. Tetapi dalam situasi khusus ini, mereka dapat dilepaskan sebagian. Baru saja, saya ingat. Tidak mungkin untuk mengisi ke tangga ke-999. Untuk membuatnya lebih spesifik, tidak mungkin untuk mengisi ke dalamnya melalui kekuatan kasar. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak akan bisa menolak formasi. Bahkan saya akan dimusnahkan. Petik 2. Apa? Mereka semua menjadi pucat. Jika itu benar, bagaimana Long Chen berlalu? Wakil ketua sekte menghela nafas. Aku benar-benar tidak tahu apakah Long Chen bunuh diri atau tidak. Dia benar-benar berhasil menemukan satu-satunya cara untuk mencapai tangga ke-999. Petik 2. Satu-satunya jalan. Tangga ke-999 tidak menguji kekuatan fisik, kekuatan spiritual, atau kehendak seseorang. Sebaliknya, itu menguji keberanian seseorang.
Ini menguji apakah seseorang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai puncak jalur perang. Petik 2. Maksudmu, langkah terakhir adalah menakuti orang lain. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Netherworld Heaven Staircase tidak akan merenggut nyawa para murid. Ini adalah sesuatu yang sudah saya katakan kepada mereka. Tetapi niat membunuh formasi akhir akan mempengaruhi naluri seorang kultivator. Semakin kuat seseorang, semakin mereka akan mempercayai naluri itu. Jadi, ujian terakhir hanya untuk melihat siapa yang berani bertarung dengan hidup mereka di telepon. Petik 2. PFFT. Tiba-tiba, pedang terbang tembus pandang jatuh dari langit, mengubah satu kepala biara menjadi kabut berdarah. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 738. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 738 generasi muda akan melampaui generasi sebelumnya. Serangan mendadak ini datang tanpa peringatan sedikitpun. Bahkan wakil sekte master tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk menyelamatkannya. Tek logam berdentang ke tanah. Ada sederet kata di sana, tetapi tulisannya tidak lengkap. Idiot, apa yang baru saja saya katakan? Anda tidak dapat merekam apapun tentang persidangan. Atau Anda akan dimusnahkan oleh undang-undang, kutuk wakil ketua sekte. Jelas, kepala biara ini telah berusaha untuk secara diam-diam merekam informasi tentang persidangan terakhir. Tetapi setelah hanya beberapa kata, dia hancur. Kepala biara lainnya pucat karena teror. Pedang terbang itu datang begitu tiba-tiba sehingga praktis tidak bisa diblokir. Beberapa dari mereka tergoda untuk secara diam-diam merekam informasi ini juga sebelum ingatan mereka tentang bagian persidangan ini dihapus. Jika mereka mengetahui ujian terakhir sebelumnya, itu akan sangat bermanfaat bagi para murid. Dua kepala biara bahkan tertutup keringat dingin. Mereka berdua memegang tablet baja di tangan mereka dan akan melakukan hal yang sama seperti yang pertama. Kamu benar-benar idiot. Menurut Anda apa uji coba ini? Apakah Anda kecanduan kecurangan? Anda benar-benar tidak dapat disembuhkan, kata wakil sekte master dengan suram. Orang-orang ini terlalu bodoh. Mereka benar-benar memperlakukan nasihatnya sebagai omong kosong. Persidangan ini adalah persidangan dasar terbesar dalam Suantian Daosek. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merusaknya? Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan keras memotong ciding wakil sekte. Mengikuti sumber itu, mereka melihat kelompok 4 Guan Suizi sekali lagi mencoba untuk menaiki tangga ke-999. Tetapi sebagai hasilnya, mereka baru saja mengambil satu langkah ke atasnya ketika pedang tanpa akhir sekali lagi memaksa mereka kembali. Kali ini, mereka tampak lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Mustahil, raung Sui Guanzi. Mengapa Long Chen bisa naik ke sana, tetapi mereka tidak bisa? Sayangnya bagi mereka, orang-orang yang mengawasi mereka dengan wakil sekte master tidak bisa memberitahu mereka apapun. Mereka juga menyadari mengapa sudah begitu banyak generasi sejak seseorang berhasil mencapai tangga ke-999. Hanya seseorang yang gila seperti Long Chen dan terbiasa mempertaruhkan hidup mereka bisa naik ke sana. Sebenarnya, semua orang, termasuk wakil sekte master, telah salah menilai Long Chen. Alasan dia berhasil naik ke tangga ke-999 bukan karena dia begitu terbiasa mempertaruhkan nyawanya. Sebaliknya, persepsi tajam dan intuisi seni tubuh hegemon 9 bintang yang memberitahunya bahwa formasi tangga ke-999 mungkin tampak sebagai formasi pembunuhan, tetapi niat membunuhnya palsu. Itu bisa mengelabui persepsi spiritual orang lain, tetapi tidak mampu menipu seni bintang hegemon. Selanjutnya, melalui beberapa petunjuk, dia mengerti apa tujuan formasi itu. Itu sebabnya dia dibebankan. Formasi semacam ini akan menekan Anda semakin Anda melawan. Orang normal pasti tidak akan berani mempertaruhkan hidup mereka. Jika Long Chen tidak memiliki kepercayaan pada seni bintang hegemon, bintang 9, dia juga tidak akan berani. Meskipun dia yakin, dia masih khawatir. Kemampuan menipu formasi ini benar-benar mengejutkan. Pedang sekali lagi ditembakkan dengan Four Heavenly Geniuses yang gagal sekali lagi. Mereka berempat sangat menderita sampai ke puncak dan benar-benar berlumuran darah. Mereka telah mencoba 4 kali, tetapi tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak dapat menembus formasi. Keyakinan mereka sangat terguncang. Lebih jauh lagi, dalam persepsi mereka, pedang mengerikan yang Long Chen telah serang adalah serangan yang sebenarnya, tetapi mereka dipaksa kembali oleh serangan yang paling awal. Itu membuat mereka sangat sedih. Hal yang paling dibenci adalah bahwa mereka bisa melihat Long Chen di tangga ke-999 yang dibungkus energi tanpa akhir. Auranya naik dengan cepat, dan luka-lukanya juga pulih dengan cepat. Itu membuat mereka semakin cemas. Hadiah terakhir ada di tangga ke-999. Mereka takut Long Chen akan langsung mengambilnya setelah pulih. Hanya saja sekarang,
Mereka bahkan tidak tahu di mana hadiah terakhirnya. Ledakan. Sekali lagi, mereka menuntut, mereka terluka, dan mereka diterbangkan dengan sedih. Keyakinan mereka telah menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terutama berlaku untuk Zhao Wuji dan Sui Guanzi. Melihat Long Chen di tangga ke-999, api hampir meledak dari mata mereka. Mereka tidak dapat menerima bahwa Long Chen lebih kuat dari mereka. Setelah mereka sekali lagi hancur, Yue Qianshan berdiri dengan cahaya yang ditentukan di matanya. Kali ini, dia tidak melepaskan auranya. Sama seperti Long Chen, dia langsung menuntut. Pedang tajam tanpa ampun menembus tubuhnya. Tapi Yue Qianshan mengabaikan mereka dengan tegas. Haha, anak ini Yue Qianshan akhirnya membuat keputusannya. Kepala keluarga Wang tersenyum. Hanya seperti ini dia bisa mencapai tangga ke-999. Pada saat ini, 3 lainnya juga memikirkan kemungkinan tertentu. Tapi mereka tidak segera bergerak. Mereka hanya menonton. Seperti yang diharapkan, ketika Yue Qianshan sepenuhnya melangkah ke tangga ke-999, pedang besar itu sekali lagi muncul, membawa serta tekanan tanpa henti saat menebas Yue Qianshan. Mata semua orang terbuka lebar. Yue Qianshan tidak memiliki pertahanan. Tiba-tiba, cahaya menjadi menyilaukan, benar-benar menghalangi pandangan mereka. Setelah suara ledakan keras, cahaya menghilang dan Yue Qianshan muncul tidak jauh dari Long Chen. Saya mengerti. Mereka bertiga merayakan. Yue Qianshan telah menguji teori gila, yang memungkinkan mereka untuk memahami aturan tangga ke-999. Mereka semua dibebankan ke depan. Kali ini, mereka tidak meningkatkan pertahanan. Bahkan, mereka harus menahan naluri mereka, atau mereka akan mati. Dengan mengendalikan naluri mereka berhasil melakukan hal yang sama seperti Yue Qianshan dan melangkah ke tangga ke-999. Begitu mereka melakukannya, bola energi melilit mereka, dan tubuh mereka yang terluka cepat pulih. Tiba-tiba, gemuruh memenuhi udara, dan Netherworld Heaven Staircase bergetar. Tang Wan Er dan yang lainnya yang berjuang di tangga ke-958 tiba-tiba merasa sebagian besar tekanan hilang. Semua orang terkejut, tetapi mereka dengan cepat mengisi daya secepat mungkin. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk naik ke tempat setinggi mungkin. Para prajurit Dragon Blood di belakang mereka juga merasa bahwa tekanan seperti gunung telah meringankan banyak hal. Mereka segera mulai mengisi daya. Apa yang terjadi? Kepala biara tercengang. Apakah tangga Netherworld Heaven kehilangan efeknya? Bagaimana ini mungkin? Peraturan Netherworld Heaven Staircase mengatakan bahwa hanya 4 orang yang diperbolehkan di tangga ke-999 pada saat yang bersamaan. Sekarang ada 5 orang. Itu telah menyebabkan perubahan aneh. Jika tebakan saya benar, ini mungkin merupakan dorongan bagi yang lain. Bagaimanapun, pada dasarnya mustahil bagi para murid biasa untuk mencapai tangga ke-999. Jika keinginan mereka cukup kuat sehingga mereka masih bisa bertahan bahkan setelah seorang ahli mencapai tangga ke-999, maka itu berarti keinginan mereka benar-benar mengejutkan. Mungkin ini adalah dorongan dari para Tao surgawi. Bahkan surga tidak punya pilihan selain menunjukkan perhatian khusus kepada mereka. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada mereka oleh surga, tetapi kesempatan semacam ini adalah sesuatu yang hanya orang-orang seperti mereka dapat pahami. Para ahli lain melihat dari para murid biasa yang telah mulai keluar bahkan sebelum tangga ke-100, hingga para celestial jatuh di tangga ke-830. Kemudian mereka melihat para prajurit Dragon Blood. Seperti yang diharapkan, surga hanya memberi kesempatan kepada yang kuat. Yang lemah bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Mereka telah mencapai tangga ke-998. Mereka semua terkejut. Meng Qi dan yang lainnya telah melonjak hingga tangga ke-998. Tetapi sebenarnya, mereka tidak menyadari bahwa 90% dari tekanan telah hilang, yang merupakan satu-satunya alasan mereka berhasil mengisi daya di sana. Prajurit Dragon Blood lainnya juga mencapai ketinggian itu. Mereka benar-benar kelelahan, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Ini langkah terakhir. Legiun Dragon Blood kami mengikuti bos kami keluar dari lautan darah, dan hari ini kami telah bertarung sengit lagi. Gu yang melangkah ke tangga ke-999. Rahasia tangga ke-999 bukan lagi rahasia. Bukankah itu hanya rasa sakit? Itu bukan apa-apa bagi para prajurit Dragon Blood. Seperti untuk menantang sensasi kematian. Masing-masing dari mereka telah merangkak keluar dari tumpukan mayat. Jika mereka benar-benar takut mati, mereka tidak akan masuk ke biara pertama untuk bertarung dengan Long Chen ketika mereka jelas tahu bahwa itu hanya mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Pisau tajam menembus tubuh mereka, dan darah mewarnai tangga. Tapi tidak satu pun dari mereka mengeluarkan suara.
Mereka bahkan tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kesombongan. Mereka akhirnya mengikuti jejak Long Chen. Mereka berada di tangga yang sama dengannya. Itulah kemuliaan mereka. Pemandangan mereka semua yang berdiri di tangga ke-999 tercetak dalam-dalam di kepala para ahli. Lebih dari 360 orang sekarang diselimuti cahaya yang menyembuhkan tubuh mereka. Selanjutnya, mereka semua memasuki keadaan khusus, dan bagi mereka, rasanya seperti waktu diam. Ini adalah berkah dari Netherworld Heaven Staircase. Ini berisi prinsip-prinsip Daos yang tak terhitung banyaknya. Meskipun mereka hanya akan memahami jejak, itu akan memberi mereka manfaat tanpa akhir. Inilah hadiah yang sebenarnya. Fakta bahwa mereka dapat memperolehnya berarti bahwa orang-orang ini benar-benar jenius di antara para jenius. Puji Wakil Ketua Sekte. Mungkin satu-satunya kebenaran dari Heavenly Daos adalah bahwa tidak ada mutlak benar dan salah, kata Sui Wuhen saat dia melihat pangkat dua celestial yang berbaring di tangga ke-666. 3 hari kemudian, Netherworld Heaven Staircase bergetar dan semua orang tiba-tiba terbangun dari keadaan khusus mereka. Mereka melihat sebuah platform besar muncul di bagian atas. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 739. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 739 Surga menentang keberuntungan karma semua orang terbangun, baik kelompok murid di tangga 999 maupun yang di tangga di bawah. Ketika orang-orang di bawah merangkak dan melihat bahwa tangga ke-999 penuh dengan orang-orang, mereka sangat terkejut. Hahaha, kalian benar-benar tidak mengecewakanku. Layak bagiku melakukan yang terbaik untuk mendorongmu. Teriak Guoran tanpa malu ketika dia melihat semua prajurit Dragon Blood telah mencapai tangga ke-999. Murid-murid lain di tangga ke-666 meliriknya. Mereka hanya bisa merasakan kekaguman. Ketebalan wajahnya praktis tak tertandingi di bawah langit. Tangga bergetar ketika platform besar naik dari tangga ke-999. Itu puluhan mil persegi, dan rune kuno yang diukir di dalamnya melepaskan tekanan megah. Sama seperti semua orang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, mereka tiba-tiba dipindahkan dari tangga. Apa? Kenapa kita diteleport? Bagaimana dengan hadiah kita? Tanya Guyang. Semua orang kecuali Long Chen dan Four Heavenly Geniuses telah muncul di panggung yang sama dengan kepala biara dan wakil pemimpin sekte. Mereka hanya bisa menonton Netherworld Heaven Staircase dari kejauhan. Kamu harus puas. Jika bukan karena Long Chen dan Four Heavenly Geniuses, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa naik ke tangga ke-999? Manfaat yang Anda peroleh dari tangga ke-999 jauh melampaui imajinasi Anda, jadi bergembiralah. Desah salah satu kepala biara. Itu benar-benar kasus manusia yang tidak pernah tahu kapan cukup. Mereka benar-benar ingin mendapatkan lebih banyak harta. Kepala-kepala biara ini tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bola cahaya muncul di samping Long Chen dan Four Heavenly Geniuses. Hanya ada 5 harta untuk mereka berlima. Sui Guanzi mengeluarkan baju besi skala, dan setiap skala adalah ukuran paku. Ada garis-garis alami di atasnya yang bersinar dengan cahaya ilahi. Sial, semua barang bagus diambil oleh babi. Keberuntungan seekor anjing benar-benar bagus. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Armor itu terlihat sangat kuat. Sepertinya item encanted kelas tinggi. Sui Guanzi sangat senang. Tiba-tiba, dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke armor. Rune armor menyala sejenak sebelum meredup lagi. Long Chen tahu bahwa level item enchanted ini membutuhkan darah untuk mengenali seorang master. Ini meninggalkan merek pada item tersebut, dan baru setelah itu Anda dapat melepaskan kekuatannya. Idiot ini jelas-jelas menghantam emas. Orang berikutnya yang dijangkau adalah Zhao Wuji. Dia mengeluarkan cambuk panjang 8 kaki panjang. Itu tidak diketahui dari apa bahan itu terbuat, tetapi lampu merah menari di sepanjang itu yang membuatnya tampak hidup. Dengan hanya pandangan sekilas, jelas itu bukan barang biasa. Itu juga item enchanted kelas tinggi. Zhao Wuji menguji cambuk, dan gerakan sederhana menyebabkan ruang bergetar. Kekuatan itu benar-benar mengejutkan. Tapi Zhao Wuji jelas tidak pernah menggunakan senjata seperti ini sebelumnya. Setelah mengayunkannya beberapa kali, dia akhirnya memukul kakinya sendiri. Kulitnya pecah dan Zhao Wuji menggertakkan giginya kesakitan. Orang-orang dikejutkan oleh betapa kuatnya cambuk itu dan betapa mudahnya itu menghancurkan pertahanannya. Tapi itu lucu bahwa seorang celestial akhirnya akan melukai dirinya sendiri dengan senjatanya sendiri. Ekspresi Zhao Wuji jelek. Ini adalah senjata yang bagus, tetapi tidak cocok untuknya. Itu juga warna merah, jelas untuk seorang wanita. Ekspresi Zhong Wuyan juga agak jelek saat dia mengeluarkan kapak yang sangat besar. Meskipun dia sudah siap, beratnya menyebabkannya menempel di tangga. Bunga api terbang.
Kapak itu terlalu besar. Itu juga item encanted kelas tinggi. Tapi itu sama sekali tidak berguna untuk Zhong Wuyan. Dia hanya bisa pergi untuk melihat apakah dia bisa memperdagangkannya untuk sesuatu yang lebih baik di Suantian Dao Sekte sesudahnya. Itu sama dengan Zhao Wuji. Kedua senjata mereka mungkin kelas atas, tetapi hanya beberapa orang yang menggunakannya. Kemungkinan mereka berhasil menukar senjata pada tingkat yang sama yang bisa mereka gunakan rendah, sehingga mereka tidak bahagia. Adapun Yue Qianshan, semua orang terkejut melihatnya menarik batang rumput. Rumput itu panjangnya 2 kaki dan setengah inci. Itu tampak seperti belati, tepinya digergaji, dan ada tanda-tanda aneh di sana. Rumput pedang surgawi. Tiba-tiba Yue Qianshan tertawa. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari dirinya yang sedingin es dan arogan sebelumnya. Long Chen segera mengenalinya. Rumput pedang surgawi ini adalah barang aneh. Secara bawaan memiliki kehendak pedang Dao dan dapat membantu orang memahaminya. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi seorang pembudidaya pedang seperti Yue Qianshan. Bahkan Yue Zifeng yang jauh melihatnya dengan iri. Rumput ini memiliki daya tarik fatal bagi pembudidaya pedang. Jika Anda bisa memahami energi di dalamnya, dikatakan bahwa Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa. Meskipun para dewa hanyalah legenda yang belum pernah dilihat siapapun, itu masih tidak mengubah fakta bahwa rumput pedang surgawi adalah harta yang sangat diinginkan para pembudidaya pedang bahkan dalam mimpi mereka. Melihat mereka bertiga mendapatkan item encanted kelas tinggi dan Yue Qianshan mendapatkan harta yang sangat cocok untuknya, Long Chen jauh lebih nyaman. Tampaknya semua hadiah di sini adalah harta kelas atas. Dia meraih tangannya ke bola cahaya terakhir. Meskipun tahu bahwa dia memilih dari hadiah kelas tertinggi dari Netherworld Heaven Staircase, dia masih agak gugup. Dia tidak segera menariknya keluar. Jelas bukan sepatu bot, itu juga jelas bukan sabuk. Rasanya lembut dan fleksibel. Dia merasakan benjolan. Itu harus dari tanda rahasia yang rumit. Long Chen senang. Berpikir dia akhirnya mendapatkan harta karun. Ketika dia mengeluarkannya dan mengungkapkan harta itu, semua orang menjadi sunyi senyap. Warnanya merah, ditenun dari sutra terbaik. 2 burung indah mengepakkan sayap mereka disulam di atasnya. Blues. Semua orang tercengang. Itu jelas pakaian wanita, bukan harta. Itu bukan item yang dipesona, dan tidak ada fluktuasi yang bisa dirasakan darinya. Itu jelas hanya sepotong pakaian biasa. Setelah beberapa saat, tawa memecah keheningan yang terpana. Seorang jenius besar seperti Long Chen benar-benar mendapatkan blues sebagai hadiah untuk tangga ke-999. Adegan mengejutkan itu terlalu lucu. Semua orang tertawa. Satu-satunya yang tidak tertawa adalah wakil sekte master. Melihat bluesnya, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa kemungkinan mendapatkan sampah di tangga ke-999 kurang dari 1 dalam 100.000. Dia telah menjalankan uji coba ini berkali-kali. Dia telah melihat jutaan murid mengambil harta mereka. Tapi dia belum pernah melihat skenario seperti itu. Para ahli harus memiliki keberuntungan karma, atau mereka akan mati sebelum waktunya. Bahkan para murid biasa, selama mereka memiliki kualifikasi untuk menghadiri pencobaan ini, mereka haruslah orang yang diberkati dengan keberuntungan karma. Dan Netherworld Heaven Staircase secara bawaan memberikan keberuntungan karma kepada para murid di atasnya. Persentase untuk mendapatkan harta didasarkan pada tidak memiliki keberuntungan karma. Tetapi sebenarnya, hampir mustahil bagi para jenius, orang-orang yang diberkati oleh surga, untuk mengeluarkan sampah. Selama bertahun-tahun, setelah melihat jutaan murid hadir, dia hanya pernah melihat seorang murid mengeluarkan sampah, dan itu ada di tangga ke-333. Sedangkan untuk tangga ke-666, dia belum pernah melihat orang mengeluarkan sampah. Dia juga telah membaca buku-buku sejarah. Dalam ratusan generasi, tidak ada yang pernah mengeluarkan sampah di tangga ke-666. Pada tangga ke-999, hadiahnya adalah semua harta karun puncak. Kemungkinan sampah pada dasarnya tidak ada. Meskipun ia tidak memiliki kualifikasi untuk memeriksa catatan 4 wilayah lainnya, ia percaya bahwa sampah tidak pernah muncul pada mereka. Suatu kali adalah kebetulan, dan 2 kali adalah keajaiban. Tapi bagaimana dengan yang ketiga kalinya? Menentang surga. Lalu mungkinkah Long Chen? Tapi itu tidak mungkin. Orang-orang seperti itu tidak bisa hidup selama ini. Master Wakil Sekte benar-benar bingung. Hahaha. Long Chen, blus ini tidak buruk. Tidakkah Anda mendapatkan sabuk sebelumnya? Kamu harus mengenakan blus juga. Zhong Wuyan tiba-tiba tertawa, senang dengan kemalangannya. Aku tidak pernah memakai pakaian seperti itu. Bisakah saudari Zhong membantu saya dengan menunjukkan cara memakainya? Long Chen langsung melemparkan blus ke Zhong Wuyan. Ekspresinya tenggelam. Dengan lambaian tangannya, blus itu hancur berantakan. Anda prajurit tercela, tak tahu malu ke puncak. Long Chen marah. Bagaimana dia lebih baik daripada dia dalam situasi ini?
Mengapa bersikap temperamental? Saya hanya ingin Anda mencobanya. Selain itu, saya bahkan tidak meminta Anda melepas pakaian Anda untuk melakukannya. Anda bisa saja mengenakannya di atas pakaian, tetapi Anda terlalu malu dengan dada Anda. Anda bisa memakainya mundur. Bagaimanapun, punggungmu sama rata dengan dadamu, jadi efeknya akan sama. Petik 2. Semua orang terkejut. Mulut Long Chen agak terlalu kejam, bukan? Tetapi beberapa orang akhirnya melihat ke arah dada Zhong Wuyan. Seperti yang diharapkan, itu adalah dataran datar. Dataran sangat datar sehingga seekor kuda bisa berlari kencang di atasnya. Tang Wan Er tertawa tak terkendali saat Meng Qi menggelengkan kepalanya. Long Chen seperti leluhur semua bajingan. Zhong Wuyan benar-benar memintanya dengan menghinanya. Bahkan jika Anda berkultivasi selama 100 tahun, Anda tidak akan bisa mengalahkannya dalam aspek ini. Mati. Zhong Wuyan meledak marah dan meninju Long Chen. Dia muncul di depannya tanpa ada yang melihat bagaimana dia bergerak. Seperti yang diharapkan, tidak ada dari 4 jenius surgawi yang lemah. Lapisan cahaya samar menutupi tinjunya. Ruang seakan-akan dibelah, dan suara yang menusuk telinga terdengar. Long Chen melihat tinjunya aneh, jadi dia tidak langsung menghadapinya. Dia menghindar, muncul beberapa meter jauhnya. Gerakannya aneh. Mereka tampak seolah-olah seseorang telah mengikat tali yang tidak terlihat padanya dan menariknya. Gerakan menghindarnya tidak masuk akal secara fisik untuk orang lain, dan tinju Zhong Wuyan akhirnya tidak mengenai apapun selain udara. Jika seorang wanita datar sepertimu masih hidup, mengapa aku harus mati? Long Chen menggelengkan kepalanya. Zhong Wuyan menjadi pucat karena marah. Dia baru saja akan meletus dengan kekuatan penuh ketika sebuah meja kecil muncul dari tengah platform di depan mereka. Ada kasing jade setinggi 1 kaki di atas meja. Harta terakhir telah muncul. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 740. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 741 Against 4. Begitu meja kecil itu muncul, Long Chen dan yang lainnya menyerbu. Mereka semua tahu bahwa itu adalah hadiah terakhir dan tertinggi tangga Netherworld surga. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya, untuk itu muncul sekarang. Bahkan seorang idiot akan tahu betapa pentingnya itu. Water Dragon Twister. Long Chen baru saja sampai ke puncak peron ketika seekor naga air besar mengembun dan menembak ke arahnya. Long Chen mendengus. Sirkulasi yuan spiritualnya. Ia langsung meninju naga air. Naga air yang kuat itu langsung hancur berantakan. Tetesan air terciprat kemana-mana. Setelah mengkondensasi bintang istana pencerahan, kekuatan Long Chen tidak sebanding dengan dirinya sebelumnya. Saat itu, naga air ini sulit baginya untuk berurusan. Alasan utamanya adalah naga air menyerap energinya. Tetapi setelah meringkas bintang istana pencerahan, meskipun itu hanya bentuk awal, kekuatannya telah mencapai titik di mana naga air tidak dapat melakukan apapun. Dalam pukulannya barusan, dia telah memusatkan kekuatannya, membuatnya jadi naga air tidak bisa menyerap banyak hal. Itu langsung hancur berantakan. Itu mengejutkan Sui Guanzi. Dia tidak pernah mengharapkan kekuatan Long Chen tumbuh begitu banyak hanya dalam beberapa hari. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tembok besar dari bumi. Zhao Wuji membanting tangannya ke tanah. Sebuah dinding tanah besar menghalangi jalan Long Chen. Long Chen baru saja akan menguji kekuatan dinding ini ketika suara angin bersiul datang padanya. Dia buru-buru menekan untuk memenuhi itu. Ledakan. Angin ini, yang dilepaskan oleh pukulan dari Zhong Wuyan, menjatuhkannya 3 langkah. Long Chen terkejut dengan betapa kuatnya dia. Tiba-tiba, pedang Qi yang dingin menusuknya dari belakang. Itu datang begitu cepat sehingga Long Chen tidak punya waktu untuk bereaksi. Ujung itu hampir mencapai punggungnya ketika secara naluriah dia menghindar. Tapi ujungnya masih merobek jubahnya. Klamor meletus di luar. Bagaimana mungkin For Genius Surgawi semua menargetkan Long Chen bersama? Apa yang kamu lakukan? Long Chen dengan dingin menatap mereka berempat. Pada saat ini, apakah kamu masih harus mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Apakah kamu babi? Saya sudah mengatakan bahwa medan perang ini bukan milikmu. Bamkin adalah Bamkin. Meskipun keberuntungan Anda mungkin baik dan Anda telah berhasil merangkak ke ketinggian ini, itu tidak berarti bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu bersama kami. Mengerti? Ejek Sui Guanzi. Zhao Wuji berkata, Long Chen, jika kamu pintar, kamu akan segera nyah. Meskipun aku benar-benar ingin mengalahkanmu, sekarang bukan waktunya. Jadi jika Anda tidak ingin dipukuli, keluarlah dari sini. Petik 2. Zhong Wuyan juga dengan dingin berkata, jika Anda pergi sekarang, Anda masih dapat mempertahankan sedikit martabat tercela Anda. Harta karun di sini tidak memiliki nasib dengan Anda, sehingga Anda dapat pergi sekarang. Petik 2. Bahkan Yue Qianshan yang selalu diam membuka mulutnya. Baru saja, aku sudah berbelas kasih. Jika aku ingin membunuhmu,
kamu tidak akan bisa menghindar. Petik 2. Mereka berempat benar-benar memutuskan untuk bekerja sama untuk menyingkirkan Long Chen dari kompetisi sebelum memutuskan siapa yang akan mendapatkan harta terakhir. Melihat ini, para penonton sangat terkejut. Terhadap mereka berempat, Long Chen hanya akan bisa pergi. Tetapi hasil ini tidak dapat diterima oleh banyak orang. Ini terlalu jauh. Four Heavenly Geniuses adalah tokoh puncak di Suantian Daosek. Bagaimana mereka bisa bekerja sama melawan seseorang di dunia yang sama? Bukankah ini terlalu jauh? Mengamuk murid Supermonasteri ke-36. Idiot. Bagaimana terlalu jauh? Tidak, Long Chen suka pamer. Itu normal bagi orang-orang untuk menemukan dia menjengkelkan dan ingin dia pergi sesegera mungkin. Ejek seorang murid dari Supermonasteri lain. Tiba-tiba, suara patah tulang terdengar, disertai dengan jeritan yang menyedihkan. Orang itu baru saja selesai berbicara sebelum seorang prajurit Dragon Blood menyerbu dan meninju hidungnya. Perhatikan kata-katamu, jangan menghina bos kita lagi. Jika bukan karena jubah yang Anda kenakan, Anda sudah akan menjadi mayat, katanya dengan dingin. Tak tertahankan, beraninya kau menyerang orang lain. Kerumunan yang marah berkumpul. Berhenti. Salah satu kepala biara berteriak, sekarang Anda memiliki kekuatan untuk bertarung. Mengapa kamu tidak memiliki kekuatan ini di Netherworld Heaven Staircase? Enyahlah. Petik 2. Prajurit Dragon Blood mendengus dan kembali ke kampnya. Adapun orang dengan hidung yang patah, meskipun tidak ada bahaya bagi hidupnya, darah dan air matanya terjalin, membuatnya tampak sangat celaka. Tapi ini bukan tempat untuk bertarung, dan dia hanya bisa menelan amarahnya. Akankah Long Chen baik-baik saja? Tanya Tang Wan-er dengan cemas. Kakak ipar, jangan khawatir. Itu bos kami. Bos tidak ada tandingannya. Jadi bagaimana jika dia melawan Four Heavenly Geniuses? Kata Guoran sepenuhnya percaya diri. Di mata prajurit Dragon Blood, Long Chen bukan lagi manusia, tetapi dewa perang yang tak terkalahkan. Mereka lebih percaya pada Long Chen daripada siapapun. Kepercayaan yang mengakar mengatakan bahwa bos mereka tidak terkalahkan. Kata-kata Guoran menyebabkan beberapa dengusan menghina dari murid Supermonster lainnya. Four Genius Surgawi memiliki penyembah yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya alasan mereka tidak mengatakan apa-apa adalah karena Supermonasteri ke-36 itu memiliki bajingan desa yang tidak masuk akal. Mereka mungkin diserang hanya dengan mengatakan sesuatu. Para prajurit Dragon Blood merasa bahwa berbicara dengan orang-orang munafik ini yang hanya tahu cara menggunakan mulut mereka adalah penghinaan bagi mereka. Jadi lebih baik menggunakan tinju mereka secara langsung. Wakil Sekte Master tidak mengatakan apa-apa, juga tidak mengungkapkan ekspresi apapun. Dia hanya memperhatikan angka-angka itu, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, mereka berempat telah memblokir jalan Long Chen ke depan. Dia mencibir, alasan kamu bekerja bersama melawanku adalah karena kamu takut padaku. Ini 4 jenius surgawi, apa yang terjadi dengan martabat Anda? Petik 2, takut denganmu, Cih, kamu bukan apa-apa. Teriak Zhao Wuji. Long Chen mengabaikannya. Melanjutkan, kalian berempat saling memahami lebih dari Anda mengerti saya. Anda tahu teknik satu sama lain, teknik budidaya, dan gaya bertarung. Tetapi Anda tidak tahu apa-apa tentang saya atau garis bawah saya yang sebenarnya. Fakta bahwa saya adalah orang pertama yang melangkah ke tangga ke-999 telah membuat Anda takut. Jika kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri, jika kamu benar-benar memiliki kebanggaan, kamu tidak akan pernah melakukan ini. Jika Anda benar-benar percaya bahwa Anda tidak tertandingi, bagaimana Anda bisa khawatir tentang itu? Naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix. Setelah dibesarkan oleh rubah yang cerdik itu, Anda juga menjadi sangat munafik. Jalur kultivasi pada dasarnya adalah jalan perjuangan. Dapat dimengerti bahwa Anda akan melakukan ini, jadi mengapa Anda harus menolak untuk mengakuinya? Anda jelas ingin menipu, tetapi mengapa Anda masih ingin bertindak begitu megah? Mengapa repot-repot dengan tindakan ini? Hanya ini yang akan kukatakan. Harta itu milik saya, dan siapa saja yang memperebutkannya dengan saya akan mendapatkan anggota badannya patah batuk. Well, beberapa orang hanya akan mengalami 4 anggota badan patah. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia salah bicara, tetapi sudah terlambat untuk mengambil kembali kata-kata itu. Orang luar memandang Long Chen dengan aneh. Kata-katanya sebelumnya benar-benar masuk akal, tetapi akhirnya mereka menjadi sangat celaka. Bajingan, nakal, tak tahu malu ke puncak. Zhong Wuyan menggertakkan giginya. Dia secara alami menyadari bahwa koreksi pria itu adalah karena dia. Setidaknya lebih baik daripada kamu orang munafik yang suci. Setidaknya saya menerima apa yang saya lakukan, cibir Long Chen. Ekspresi Sui Guanzi, Zhao Wuji, Zhong Wuyan, dan Yue Qianshan sangat buruk. Kata-kata Long Chen sangat menghina dan jelas menamparkan wajah mereka. Lebih jauh, kata-katanya benar.
Alasan mereka ingin mengusir Long Chen dulu adalah karena mereka diintimidasi olehnya. Mereka tahu terlalu sedikit tentang dia. Mereka berempat tahu tentang kemampuan masing-masing, sehingga mereka merasa lebih percaya diri terhadap satu sama lain. Long Chen adalah variabel yang tidak diketahui yang membuat mereka tidak pasti. Meskipun kata-kata Long Chen adalah kebenaran, mereka tidak mau mengakuinya. Dengan demikian, setelah diekspos oleh Long Chen, mereka marah. Mereka saling melirik dan segera mencapai konsensus. Mereka tidak akan hanya mengusirnya dari sini. Mereka akan mengambil nyawanya. Jika hanya satu dari mereka yang membunuhnya, dia akan menerima hukuman berat. Tetapi jika Long Chen terbunuh dalam perkelahian di antara mereka berlima, tidak ada cara Xuan Tian Dao Sekte bisa menghukum mereka begitu berat. Niat membunuh segera terbentuk di hati mereka. Apa-apaan? Kamu sebenarnya berencana untuk membunuhku? Tiba-tiba, sosok Long Chen menghilang ketika mereka berempat saling memandang. Persis seperti hantu, dia muncul di depan mereka masing-masing. Tangannya menamparkan wajah mereka. POW, suara renyah dan jernih terdengar. Kecepatannya sangat cepat sehingga keempat tamparan itu terdengar seperti satu. Apa? Dari para murid hingga kepala biara, rahang mereka tidak bisa lebih rendah. Praktis mungkin untuk melihat makanan di perut mereka dari mulut mereka yang terbuka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Long Chen benar-benar menamparkan mereka berempat secara bersamaan, dan tidak satu pun dari mereka yang berhasil memblokir. Seni menamparkan wajah ini telah mencapai tingkat supranatural. Bagaimana dia bisa menamparkan wajah empat jenius surgawi pada saat yang sama? Meskipun kemampuan ilahi yang menamparkan wajah telah dilatih dan disempurnakan ke tingkat supernatural, menamparkan empat orang pada saat yang sama masih merupakan tantangan bagi Long Chen. Dia hanya berhasil mencapainya karena kerja sama mereka. Ketika mereka berempat berkomunikasi dengan mata mereka, mereka tidak pernah membayangkan Long Chen akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Selanjutnya, kendali Long Chen atas Netherworld Ghost Steps telah mencapai puncak. Adapun seni tamparan wajahnya, tidak perlu mengatakan apa-apa. Tidak ada niat membunuh atau membunuh kekuatan, jadi tentu saja mereka berempat tidak merasakan apa-apa. Akibatnya, mereka semua ditampar pada saat yang sama, memungkinkan mereka untuk mencatat sejarah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tonggak sejarah bagi seni menamparkan wajah dunia kultivasi. Tamparan itu tidak terlalu menyakitkan. Setelah beberapa saat, tertegun, mereka tiba-tiba meraung. Aura mereka melonjak. Tangisan para surgawi tahu meledak, dan niat membunuh mereka yang menakutkan melambung ke langit. Long Chen, kamu pasti akan mati. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 741. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 741 berjuang melawan jenius surgawi mereka berempat meraung marah dan menyerang pada saat yang sama. Niat membunuh mereka melonjak karena mereka semua mengamuk. Sebagai jenius yang tiada taranya, ditampar di wajahnya membuat mereka merasa lebih buruk daripada terbunuh. Tentu saja mereka mengamuk. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka, dan tekanan yang kuat menyebabkan ruang berputar. Hanya aura mereka sudah cukup untuk menakuti peringkat satu surgawi. Kebetulan aku bisa menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Cincin ilahi. Petik 2. Cincin ilahi Long Chen muncul di belakangnya, menyebabkan gemuruh yang keras. Angin astral mengamuk seperti langit dan bumi bergetar. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Ada warna hijau samar di dalam cincin tiga warna. Warnanya redup, tetapi masih terlihat. Ini adalah pertama kalinya Long Chen memanggil cincin ilahi setelah meringkas bintang istana pencerahan. Yuan spiritualnya menyembur keluar dari tubuhnya. Long Chen meraung dengan keras, dan sepertinya dia dirasuki oleh seorang dewa perang yang dengan angkuh memandang rendah mereka. Dengan satu pukulan, tekanan mengerikan mengunci mereka berempat. Semua penonton terkejut, seberapa menentang surga Long Chen. Bahkan di hadapan Four Heavenly Geniuses, dia masih belum mengambil satu langkah pun ke belakang. Ledakan, platform itu bergidik, tetapi rune yang diukir membuatnya sangat stabil. Itu tidak sedikit pun rusak. 5 sosok terlempar ke belakang. Long Chen terlempar ke belakang beberapa lusin meter sebelum menjadi stabil sementara Zhao Wuji dan yang lainnya hancur hanya 10 meter. Mereka menatapnya dengan kaget. Dia benar-benar bisa bertarung melawan mereka berempat. Tergagap seorang murid yang terkejut. Long Chen baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia sekali lagi menembak ke depan dengan gesit, tiba di depan yang terdekat, Sui Guanzi. Perisai Skywater, ledakan. Perisai air Sui Guanzi meledak. Dia dikirim terbang oleh kepalaan Long Chen. Dia benar-benar terkejut. Harus diketahui bahwa dia tidak lagi Sui Guanzi yang sama dengan yang Long Chen sebelumnya kalahkan. Di dalam Laut Xuan Tian, pemahamannya tentang elemen air telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Energi airnya jauh lebih murni. Selain itu,
Di Nine Netherworld Path, kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Skywater Shield-nya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tapi itu masih tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Long Chen. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Long Chen baru saja mengirim Sui Guanzi terbang ketika dia merasakan angin di belakangnya. Tanpa melihat, dia menghancurkan lengannya ke belakang. Siku akhirnya bertabrakan dengan tinju besar. Serangan itu datang dari Zhao Wuji. Keduanya terpental kembali. Karena Long Chen hanya punya waktu untuk blok tergesa-gesa, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Akibatnya, dia sedikit dirugikan. Tapi Zhao Wuji terkejut. Long Chen benar-benar menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan tubuh fisik yang kuat. Tangan Zhong Wuyan tiba-tiba bersemi dengan cahaya. Dengan lambaian tangan yang sederhana, bayangan kepalan tangan yang mempesona menghantamnya. Pada saat yang sama, pedang Qi yang dingin naik. Yue Qianshan juga menyerang. Long Chen bahkan tidak melihat gambar tinju Zhong Wuyan. Dia langsung membanting tinjunya ke arah dada datar KT. Petir bergegas tangan. Zhong Wuyan langsung beralih dari pelanggaran ke pertahanan. Melihat dia datang padanya dengan cara bunuh diri, dia secara alami tidak mau terluka. Akibatnya, dia dipaksa kembali oleh pukulan Long Chen, merasakan sakit dari tangannya. Dia tidak bisa tidak terkejut oleh guntur yang kuat. Begitu Long Chen memaksa kembali Zhong Wuyan, dia berbalik dan bertepuk tangan. Dia menangkap pedang sederhana di antara tangannya. Ujung itu kurang dari 1 inci dari hatinya. Yue Qianshan buru-buru mencoba menarik kembali pedangnya, tetapi ketika datang ke kekuatan fisik, dia tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Pedangnya tersangkut dalam genggaman Long Chen. Saudaraku juga seorang pembudidaya pedang. Dibandingkan dengannya, kau hanya sampah. Enyahlah. Petik 2. Long Chen tiba-tiba membanting gagang pedang ke dada Yue Qianshan. Dia terlempar ke belakang dan hampir batuk darah. Tapi dia menutup mulutnya dan menelannya kembali, tidak membiarkan orang lain melihat bahwa dia telah terluka oleh Long Chen. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, kepala biara semua melihatnya. Serangan Long Chen sekarang telah mengguncang organnya. Luka itu bisa diabaikan dan bisa langsung disembuhkan, tapi itu masih mengejutkan. Naga air Sui Guanzi tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Kali ini, ratusan dari mereka muncul pada saat yang sama sementara Sui Guanzi sendiri bersembunyi di kejauhan, tidak memberi Long Chen kesempatan untuk menyerangnya. Long Chen tersenyum dingin. Terakhir kali, naga air ini membuatnya sakit kepala. Tapi sekarang, kekuatannya telah naik ke titik bahwa naga air ini tidak dapat mengancamnya. Lebih jauh lagi, dia melihat bahwa Sui Guanzi bertindak licik. Naga air ini bukan untuk menyerangnya, tetapi untuk memberinya tekanan. Dia pergi menyerang untuk yang lain. Zhao Wuji dan Zhong Wuyan keduanya menuduhnya. Long Chen bertemu dengan serangan kuat mereka dengan tinjunya. Long Chen, mari kita lihat bagaimana Anda bertahan hidup hari ini. Zhong Wuyan menggertakkan giginya. Ada banyak orang yang menginginkan hidupku, tetapi aku masih hidup. Kamu pikir kamu siapa yang mengancam aku? Ejek Long Chen. Bajingan. Kamu. Cermat. Para penonton yang jauh berteriak. Long Chen tiba-tiba menggunakan punggungnya untuk menerima tinju Zhao Wuji. Dengan letusan keras, Long Chen meminjam pukulan Zhao Wuji untuk menembak seperti kilat ke arah Zhong Wuyan. Petir di tinjunya menjadi cerah saat dia menghancurkan tinjunya. Ledakan. Meskipun Sui Guanzi telah memberinya peringatan, Zhong Wuyan masih dikirim terbang. Dia bukan pasangan Long Chen dalam kekuatan. Satu-satunya alasan dia bisa bertukar pukulan dengan dia adalah karena cahaya di tangannya. Itu adalah energi garis keturunannya. Itu berbeda dari yuan spiritual biasa dan sangat kuat. Namun demikian, ketika Long Chen menyerangnya dengan kekuatan penuh, dia tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Sebelum dia bisa stabil, kepalaan Long Chen telah tiba. Tinju ini bahkan lebih kuat. Dia tidak memberinya ruang bernapas. Zhong Wuyan dikejutkan oleh kekuatan serangan Long Chen. Begitu Long Chen meraih celah, dia akan menyerang sampai lawannya dikalahkan. Dia tidak lagi punya ruang untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa fokus pada pertahanan. Tapi Long Chen telah mengambil keuntungan, dan dia pasti akan terluka berat dengan menghalangi tinju ini. Pemusnahan selas. Saat tinjunya hendak menghubunginya, pedang Qi datang menebasnya. Tanpa berbalik, Long Chen tahu itu adalah serangan Yue Qianshan. Bahkan sebelum Sword Qi mencapainya, dia merasakan hawa dingin di tulangnya. Serangan seorang pembudidaya pedang hanya mengerikan. Sekarang jika dia ingin menyerang Zhong Wuyan, dia harus mengambil serangan Yue Qianshan secara langsung. Meskipun dia percaya diri dalam melukai dia dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung sementara waktu, serangan seorang pembudidaya pedang tidak bisa diterima dengan ringan. Bahkan Long Chen tidak berani melakukannya dengan gegabah. Dia berputar di kaki kirinya, dan serangan yang dimaksudkan untuk Zhong Wuyan digunakan untuk memblokir pedang Qi setinggi 300 meter. Pedang Qi itu sangat kuat, dan sepertinya ada ruang yang langsung diiris olehnya. Ledakan.
Long Chen sebenarnya dikirim terbang oleh pedang Qi Qianshan. Penanam pedang benar-benar layak menjadi penyerang nomor satu. Mereka menakutkan. Murid-murid semua terkejut. Tampilan Long Chen sejauh ini mengejutkan mereka. Kekuatannya sudah cukup untuk melawan Four Heavenly Geniuses. Tapi sebelumnya, Yue Qianshan tidak menggunakan serangan terkuatnya. Sekarang dia akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Itu sudah cukup untuk mengirim Long Chen terbang. Cermat. Setelah mengirim Long Chen terbang, ekspresi Yue Qianshan tiba-tiba berubah. Long Chen dikirim terbang, tapi dia dikirim terbang lurus ke arah Sui Guanzi. Tepat pada saat itu, Long Chen menginjakkan kakinya di tanah dan meningkatkan kecepatannya, menembak seperti bola meriam di Sui Guanzi. Cahaya di tinjunya menjadi menyilaukan. Kamu benar-benar tidak bisa memblokirnya. Dodge, teriak Yue Qianshan. Dia tahu Long Chen membiarkan dirinya dihancurkan dengan sengaja. Selanjutnya, dia menyadari bahwa Long Chen telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk menyerap sebagian dari kekuatannya. Dengan kata lain, kepalaan Long Chen tidak hanya mengandung kekuatan pribadinya, tetapi sebagian dari kekuatan Yue Qianshan. Itulah sebabnya Yue Qianshan memberinya peringatan serius. Penjara air penjebak surga. Bahkan tanpa peringatan Yue Qianshan, Sui Guanzi bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kepalaan Long Chen. Dia langsung memanggil penjara air besar yang mengelilingi Long Chen. Long Chen mencibir dan langsung mengirim tinju. Ledakan. Penjara air besar itu langsung meledak. Tapi serangan Long Chen terus berlanjut untuk menyerang Sui Guanzi. Sui Guanzi langsung dikirim terbang. Darah muntah liar. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 742. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 742 Perlindungan Bumi Raya Tinju Long Chen tidak hanya mengandung kekuatannya sendiri. Ketika Yue Qianshan telah menyerangnya, dia juga diam-diam menyerap sebagian kecil dari kekuatan pedangnya. Tidak seperti beberapa seni magis, dia tidak bisa menyerap 50% atau lebih dari kekuatan lawannya. Dia hanya mampu menyerap jejaknya. Tapi jejak itu sudah cukup. Long Chen hanya meminjam jejak energi itu untuk melepaskan serangan jarak jauh yang mirip dengan Sword Ki. Namun, serangan ini tidak sempurna. Penjara air penjebak surga telah memblokir 70% dari kekuatannya, jadi Sui Guanzi hanya diserang 30%. Tapi jika Sui Guanzi tidak memanggil penjara air penjebak surga, maka dalam kondisi cerobohnya, bahkan jika dia tidak langsung dikalahkan, dia masih akan terluka parah. Para penonton terpana melihat Sui Guanzi terluka dan muntah darah. Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Gumam seorang murid. Kebanyakan dari mereka tidak dapat mengatakan apa yang baru saja terjadi. Pada awalnya, semua orang mengira Long Chen ditakdirkan memiliki akhir yang menyedihkan dari diserang oleh semua 4 jenius surgawi. Bahkan ada beberapa orang yang merasa kasihan padanya, marah karena ketidakadilan. Tapi begitu mereka bertukar pukulan, pikiran itu menjadi tidak ada. Bukan Long Chen yang ditekan secara menyedihkan, tetapi mereka berempat. Bagaimana ini terjadi? Betapa mengerikan Long Chen. Salah satu kepala biara tidak bisa tidak membuka mulutnya untuk mengekspresikan keterkejutannya. Yang paling terkejut adalah Sui Yunchong dan kepala keluarga lainnya. Harus diketahui bahwa Four Heavenly Geniuses adalah murid generasi junior terkuat keempat keluarga. Fakta bahwa mereka akan ditekan oleh Long Chen tidak dapat diterima oleh mereka. Long Chen seharusnya secara teknis dianggap sebagai ahli di sisi keluarga Sui. Tetapi tampaknya sampai sekarang, Sui Wuhen tidak punya niat untuk menariknya ke dalam keluarga Sui. Sejak dia berselisih dengan keluarganya, Sui Wuhen sudah benar-benar kecewa pada mereka. Apa yang terjadi di Laut Xuantian telah membuat hubungan mereka semakin buruk. Begitu Sui Guanzi memimpin untuk mengusir Long Chen, hubungan mereka menjadi lebih buruk. Ketidakselarasan itu berangsur-angsur meningkat. Meskipun Sui Wuhen tidak mengatakan apa-apa, semua orang sudah bisa melihat bahwa dia tidak akan lagi berdiri di sisi keluarga Sui. Sui Wuhen saat ini tidak lagi memiliki kesetiaan kepada mereka. Dengan murid berbakat seperti Long Chen dan bantuan wakil sekte master, Sui Wuhen tidak bisa disentuh oleh keluarga Sui. Sekarang Sui Yunchong sedikit menyesal karena Sui Guanzi menekan Long Chen untuk memaksa Sui Wuhen menurunkan kepalanya kepadanya. Jika dia tahu Long Chen begitu kuat, dia akan membentuk hubungan yang lebih baik dengan Sui Wuhen dan menarik Long Chen ke sisinya. Pada saat itu, keluarga Sui-nya akan memiliki 2 orang jenius yang tiada taranya. Di antara 4 keluarga, siapa yang bisa bersaing dengan mereka saat itu? Tapi sekarang sudah terlambat. Baik Sui Guanzi dan Long Chen memandang yang lain sebagai musuh. Meskipun itu belum mencapai titik kau mati atau aku mati, sepertinya itu juga tidak jauh. Sebenarnya, kekuatan yang ditunjukkan Long Chen tidak jauh lebih kuat daripada salah satu dari mereka, kata wakil sekte master. Apa? Semua orang terkejut. Jika dia tidak jauh lebih kuat, bagaimana dia bisa menekan mereka berempat?
Kekuatan yang dia perlihatkan benar-benar tidak jauh berbeda dari mereka. Bahkan jika itu lebih besar, itu hanya sedikit. Hanya saja pengalaman pertempurannya memberinya keuntungan besar. Setiap kali mereka menggunakan teknik apapun, ia segera melihat melalui titik lemah mereka dan meluncurkan serangan tajam. Jadi mereka berempat benar-benar bingung. Tidak bisakah kau melihat bahwa mereka berempat jelas terlalu tidak matang dibandingkan dengan Long Chen? Yue Qianshan dan Zhong Wuyan menyerang pada saat bersamaan. Secara teoritis, Long Chen harus menggunakan punggungnya untuk menerima salah satu dari serangan mereka. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Begitu dia melihat mereka menyerang, dia mengambil inisiatif untuk mematahkan ritme mereka. Sebelum mereka bahkan bisa melancarkan serangan mereka, dia menyerang Zhong Wuyan, memaksanya kembali, dan kemudian pergi untuk menangani Yue Qianshan, yang memiliki kekuatan ofensif terbesar. Sekarang lihat, naga air Zhao Wuji dan Sui Guanzi akan menyerangnya. Long Chen mengambil satu langkah mundur, menghindari serangan naga air. Sekarang naga air menghalangi pandangan Zhao Wuji, membuat gerakannya lebih lambat. Dia telah menarik kembali serangan aslinya. Sebelum dia mempersiapkan serangan baru, Long Chen menyerangnya. Mereka berempat tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Long Chen dengan mudah menangkap celah mereka. Dia bermain dengan mereka di telapak tangannya. Ini tidak menunjukkan bahwa Long Chen sangat kuat, tetapi hanya bahwa kerja sama mereka kacau. Memiliki lebih banyak orang belum tentu merupakan hal yang baik. Mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan sejati mereka. Petik 2. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Mereka berhasil melihat inti masalahnya. Ritme pertempuran sepenuhnya di bawah kendali Long Chen. Meskipun Sui Guanzi, Zhao Wuji, Yue Qianshan, dan Zhong Wuyan juga telah bertarung dengan jalur korab, itu hanya beberapa kali. Tapi Anda semua tahu bahwa Long Chen telah mengalami lebih banyak pertempuran hidup dan mati daripada siapapun. Dia bisa mengandalkan naluri bertarungnya untuk menghindari serangan mereka. Dengan demikian, mereka ditekan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak serangan yang datang untuk punggungnya secara akurat diblokir olehnya tanpa dia lihat? Inilah perbedaan antara para jenius yang muncul di balik pagar dan iblis yang dihasilkan oleh hutan belantara. Kata wakil sekte master, semua orang tersenyum pada lelucon terakhir. Tapi kemudian, mereka tenggelam dalam pikiran. Long Chen telah menunjukkan kepada mereka banyak hal mengejutkan. Mereka harus perlahan mencernanya. Hahaha, apa kamu melihat? Ini bos kami, bahkan 1 lawan 4. Dia masih bisa mengalahkan mereka. Siapa bocah nakal yang ingin pamer tadi? Ayo ke sini dan kentut lagi. Ejek Guoran pada kerumunan lawan. Orang-orang itu secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua terintimidasi oleh kemampuan tempur Long Chen yang menakutkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa para pahlawan yang tak terkalahkan di dalam hati mereka masih akan ditekan ketika mereka bekerja bersama melawan satu orang. Apakah ini berarti Long Chen akan menang? Tanya seorang kepala biara. Bagaimana mungkin itu begitu mudah? For jenius surgawi tidak bodoh. Cepat atau lambat mereka akan menemukan inti masalahnya, kata kepala biara lainnya. Bang, Zhao Wuji ditendang di perut oleh Long Chen dan dikirim terbang, muntah darah. Dia dengan marah meraung. Brengsek, aku tidak peduli. Aku tidak mau bekerja sama denganmu lagi. Petik 2. Zhao Wuji merasa terlalu tertahan. Dalam pertempuran semacam ini, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Entah dia takut melukai bangsanya sendiri, atau dia takut serangan orang-orangnya mendarat padanya. Dia telah terpesona oleh Long Chen beberapa kali sekarang, membuat dia sangat marah sehingga giginya berderit. Perlindungan bumi hebat. Satu set baju besi kuning muncul di tubuhnya. Hati Long Chen bergetar. Dia merasakan energi tak berujung mengalir ke Zhao Wuji dari tanah. Mati. Biaya Zhao Wuji. Tanah bergetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Long Chen terkejut menemukan bahwa dia telah dikunci di tempat oleh bumi. Dia tidak bisa mengelak dari serangan ini. Ledakan. Long Chen diblokir dengan kekuatan penuh, tapi dia masih merasa seperti banteng liar menabraknya. Dia memuntahkan darah dan jatuh kembali, mendarat ratusan meter jauhnya. Rasa sakit menjalar dari lengannya. Mereka benar-benar rusak. Dia terkejut. Zhao Wuji sebenarnya sekuat ini. Hahaha. Zhao Wuji akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Menurut Long Long siapa dia? Mereka berempat hanya bermain dengannya sebelumnya. Sekarang mereka serius. Long Chen akan benar-benar ditekan. Seorang murid tertawa. Itu adalah murid yang hidungnya patah. Dia sudah pulih sekarang, dan dia juga semakin pintar. Dia mengatakan kata-katanya sambil bersembunyi di kerumunan, tidak membiarkan prajurit Dragon Blood mendekat. Bodoh sekali. Kekuatan bos bukanlah sesuatu yang bisa dipahami semut, ejek Guoran. Saat ini, Guoran berada di peringkat 2 celestial. Dia juga bisa dianggap sebagai jenius surgawi. Namun, dia tidak memiliki kesadaran tentang status itu dan mulai mengutuk murid rendahan itu. Long Chen perlahan bangkit kembali.
Dia menyeka darah dari mulutnya. Melihat Zhao Wuji, dia berkata, sepertinya kamu yang paling bodoh di sini. Yang lain semua menahan diri untuk memperjuangkan harta terakhir, tetapi Anda sudah mengungkapkan kekuatan penuh Anda. Saat pertarungan sejati dimulai, Anda masih akan kehilangan hadiah terakhir. Alasan yang lain tidak melakukan hal yang sama dengan Anda adalah karena mereka menunggu Anda. Dan seperti yang diharapkan, kamu benar-benar tidak mengecewakan mereka. Petik 2. Suara Long Chen penuh ejekan. Dia sudah lama menebak apa yang mereka pikirkan. Mereka ingin mempertahankan kondisi puncak mereka untuk pertarungan di antara mereka sendiri. Itulah satu-satunya alasan dia menekan mereka. Salah satu alasan adalah benar-benar karena pengalaman pertempurannya yang mendalam. Sementara alasan lainnya adalah karena mereka sengaja mempertahankan situasi seperti ini. Meskipun dia tidak tahu apakah ini yang mereka pikirkan pada awalnya, setelah dia melepaskan kekuatannya, dia tahu bahwa mereka mulai memikirkan hal ini. Kata-kata Long Chen menyebabkan para penonton sangat kecewa. Jika ini benar, maka para jenius surgawi ini benar-benar memalukan. Omong kosong apa? Jangan mencoba membuat irisan di antara kami. Dasar orang jahat, tutup mulut saja. Ejek Sui Guanzi. Ketiga lainnya, dia berkata, semua orang, mari kita semua tidak menahan diri. Pemanasan berakhir. Mari kita segera mengusir Long Chen dan kemudian bertarung dengan adil untuk harta terakhir. Petik 2. Pemanasan. Para penonton tidak bisa menahan rasa kaget. Pertarungan yang mengerikan seperti ini hanyalah pemanasan. Kamu benar, pemanasannya harus berakhir. Mari kita mulai pertarungan yang sebenarnya. Long Chen tersenyum dan kemudian menghilang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 743. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 743 Armor Pertempuran Bintang 4 Long Chen tiba-tiba menghilang, mengejutkan mereka. Kecepatannya terlalu cepat. Ketika mereka akhirnya melihat dia lagi, dia sudah di depan Sui Guanzi. Sui Guanzi buru-buru mundur, rune air membentuk perisai besar di depannya. Petir memenuhi udara. Long Chen tidak lagi berkelahi dengan tinjunya. Tombak petir 3 meter muncul di tangannya. Perisai air tertusuk semudah kertas oleh tombak petir. Tombak kilat terus menuju Sui Guanzi setelah menerobos pertahanannya. Sui Guanzi melakukan yang terbaik untuk menghindar, tetapi dia masih dipukul di bahu. Darah terciprat bersama dengan tangisan sengsara Sui Guanzi. Bahunya hancur berkeping-keping, lengannya terbang ke udara. Tatapan Long Chen seperti pedang. Petir tak berujung berenang di sekelilingnya dari tombak petirnya. Dari kalian berempat, kamu yang terlemah. Tapi mulutmu adalah yang paling celaka. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal celaka? Ejek Long Chen. Mulut Sui Guanzi benar-benar menjijikkan. Dikombinasikan dengan ekspresi menghina, kemarahan Long Chen tersulut. Sebelumnya, Long Chen telah bertarung dengan tangan kosong dan dengan demikian mereka terbiasa dengan jangkauan serangan dan tempo. Tetapi sekarang setelah dia tiba-tiba berubah menjadi tombak petir, dia hampir memuntahkan Sui Guanzi. Serangan itu ditujukan ke hati Sui Guanzi. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, itu akan membunuhnya. Semua orang tercengang. Orang yang pernah mengutuk Guoran menutup mulutnya dengan rapat sekarang. Long Chen adalah seorang pembudidaya petir. Terakhir kali, Long Chen tidak menggunakan petir ketika melawan Sui Guanzi. Apakah dia menahan diri? Sebenarnya, Long Chen tidak menahan diri. Hanya saja Lei Long dan Huo Long bergegas untuk makan. Adapun Lightning Rushing Hand yang dia gunakan, itu mengejutkan. Tetapi ada beberapa keterampilan pertempuran yang bisa mengubah yuan spiritual seseorang menjadi energi unsur. Itu tidak begitu langka, tapi tombak petir ini bukanlah battle skill. Hanya seorang penggarap unsur yang bisa menyingkat senjata roh seperti ini. Semuanya, jangan menahan diri. Serang. Zhong Wuyan adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia membentuk segel tangan, dan tanda aneh muncul di matanya. Dukungan darah leluhur. Rune Heavenly daunnya benar-benar berubah, mengambil bentuk yang sama dengan tanda di matanya. Rune-rune itu perlahan terkondensasi menjadi sepasang sayap berwarna darah. Dia perlahan-lahan naik ke langit, menatap Long Chen. Auranya telah meletus ke tingkat yang sama sekali baru. Tekanan kuat turun. Bahkan murid yang jauh merasa darah di tubuh mereka akan memadat. Ini adalah kekuatan darah raja. Long Chen, sekarang Anda harus memahami perbedaan di antara kami. Di depan tekanan absolut ini, tidak ada cara bagimu untuk melawan balik. Zhong Wuyan dengan angkuh memandang rendah Long Chen. Darah raja, untuk apa itu? Membuat tahu darah, sosis darah, puding darah, ejek Long Chen. Ini adalah penindasan garis keturunan lain. Mungkin melawan orang lain itu berguna, tetapi dengan sirkulasi cincin ilahinya, ia pada dasarnya bisa mengabaikan penindasan itu. Kau berani menghina garis keturunanku yang agung. Kamu benar-benar layak mati. Petik 2.
Sayap Zhong Wuyan mengepak dan dia menembak ke arah Long Chen. Kecepatannya tak tertandingi. Yang lain bahkan tidak bisa melihatnya. Ledakan. Long Chen membanting tombak petirnya ke depan. Meskipun menggali kakinya ke tanah, dia terjatuh sejauh ratusan meter. Seberapa kuat? Ini bukan kekuatan tubuh fisiknya, tetapi dukungan dari garis keturunannya. Penasaran, ekspresi serius muncul di wajah Long Chen. Seperti yang diharapkan, tidak ada dari 4 jenius surgawi yang mudah dihadapi. Meskipun Sui Guanzi berada pada tingkat yang sama dengan yang lain, itu hanya karena unsurnya menahan 3 lainnya. Sebenarnya, Sui Guanzi adalah yang terlemah dari mereka. Formasi 10.000 pedang, langit menjadi gelap. Pada titik yang tidak diketahui, lebih dari 10.000 pedang telah muncul di samping Yue Qianshan. Itu bukan pedang sejati, mereka kental dari yuan rohaninya. Masing-masing berisi kehendak pedang Dao. Mereka berubah menjadi sinar cahaya yang menembak ke arah Long Chen. Surga, itulah teknik tertinggi Yue Qianshan. Dia berusaha membunuh Long Chen. Petik 2. Beberapa murid mengenali langkah ini karena mereka telah menyaksikan kesaksiannya sebelumnya. Dalam salah satu pertempuran yang benar dan rusak, Yue Qianshan telah menggunakan langkah ini untuk membantai ahli korup yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan gerakan itu menakutkan, dan cakupannya sangat besar, membuatnya hampir mustahil untuk menghindar atau memblokir. Seseorang hanya bisa menunggu untuk dibunuh begitu dia meluncurkan langkah ini. Pembudidaya pedang diklaim menjadi nomor 1 dalam hal kecakapan serangan. Melihat pedang ini melesat ke depan, sepertinya ini adalah kekuatan yang tak bisa dibendung oleh siapapun. Long Chen langsung ditelan oleh gerombolan pedang. Yang mengejutkan, tanah, yang sebelumnya pernah mengalami pemboman tanpa terluka, sekarang mulai retak. Bahkan platform yang kuat ini tidak mampu menanggung serangan ganas seperti itu. Semua orang akhirnya mengerti mengapa pembudidaya pedang dipuji sebagai nomor 1 dalam hal pelanggaran. Mungkin hanya pembudidaya pedang yang bisa secara instan melepaskan kekuatan beberapa kali lebih besar dari kekuatan mereka sendiri seperti ini. Apakah mayat Long Chen hancur? Ketika debu memudar, orang tidak bisa melihat tanda-tanda Long Chen. Tapi tidak ada darah di tanah. Di mana dia? Bahkan Sui Guanzi dan yang lainnya terkejut. Long Chen benar-benar menghilang. Apakah kamu mencari saya? Sebuah suara terdengar dari langit. Semua orang buru-buru mengangkat kepala. Ekspresi mereka tanpa sadar berubah. Long Chen mengambang di langit. Sepasang sayap besar muncul di punggungnya. Sayap-sayap itu telah dibentuk dari rune petir yang tak berujung. Aura mengamuk yang mereka lepaskan membuatnya tampak seperti mereka ingin menghancurkan dunia. Sayap petir di punggungnya, dan tombak petir di tangannya. Di udara, menghadap mereka semua, dia tampak seperti dewa petir yang sombong. Semua orang merasa diri mereka sangat kecil di depan kehancuran yang datang dari kekuatannya. Long Chen saat ini tampak seperti penguasa dunia. Siapapun yang ingin dimusnahkan akan segera dimusnahkan tanpa bisa menolak. Dia benar-benar bisa mengembunkan sayap petir. Itu akan membutuhkan kekuatan guntur yang sangat besar. Tidak heran bahkan saya hampir tidak bisa melihatnya. Gumam wakil sekte master untuk dirinya sendiri. Ketika pedang itu hampir mencapai Long Chen, dia tiba-tiba memanggil sayap petir ini. Ini adalah sayap petir yang dia kental berdasarkan prinsip Flameplood Wings. Long Chen telah menemukan bahwa sayap petir ini jauh lebih cepat daripada Flameplood Wings. Mereka mampu menembus perlawanan spasial, dan karenanya mereka lebih cocok untuk pertempuran. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak orang mengira mereka telah melihatnya melahap pedang. Tapi itu baru saja afterimage. Tiba-tiba, dia menembak ke arah Zhong Wuyan. Orang-orang hanya bisa melihat sinar cahaya yang cemerlang. Mereka tidak dapat melihat sosok Long Chen. Zhong Wuyan tidak berharap Long Chen memiliki kartu truf yang kuat. Dia bahkan lebih cepat daripada dia. Ledakan. Telapak tangan Zhong Wuyan menghalangi ujung tombaknya. Long Chen terlempar ke belakang, sementara Zhong Wuyan bahkan tidak bergerak. Meskipun kamu mungkin lebih cepat daripada aku bisa menekanmu dalam hal kekuatan dengan dukungan darah leluhurku. Hari ini, kamu pasti akan kalah. Zhong Wuyan mengambil inisiatif untuk menyerang Long Chen. Rune menyala di telapak tangannya, memberinya kekuatan serangan yang sangat besar. Pada saat yang sama, Zhao Wuji juga menyerang. Tercakup dalam baju zirahnya, dia menghancurkan tinjunya ke arah Long Chen. Yue Qianshan juga pindah. Pedangnya menunjuk ke arah langit, dan sinar pedang Qi melonjak. Semua orang merasa kedinginan. Mereka bertiga menyerang sekaligus. Sui Guanzi, yang baru saja pulih dari cedera, dipenuhi dendam. Mengepalkan giginya, tanda merah darah menyala di dahinya. Energi air di sekitarnya terbentuk menjadi satu naga air tertinggi yang dibebankan ke Long Chen. Mereka berempat menyerang bersama. Selanjutnya, naga air Sui Guanzi juga memiliki medan kekuatan unsur air. Tidak peduli berapa lama Long Chen mencoba menghindar, dia akan terjebak di medan kekuatannya, yang akan menyebabkan gerakannya melambat. Dia tidak mungkin menghindari serangan mereka.
Kebenciannya pada Long Chen sudah mencapai puncaknya. Kebencian ini juga mengandung rasa iri, karena ia tidak dapat menerima bahwa Long Chen sekuat ini. Dia tidak bisa menerima bahwa Udik tanpa dukungan bisa lebih kuat darinya, seseorang yang keluarganya habis-habisan untuk mempersiapkan jenius terbesar. Dia ingin membunuh Long Chen. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta terakhir, dia ingin membunuhnya. Jadi dia tidak lagi menahan diri dan melepaskan serangan terkuatnya. Semua kepala biara berdiri dengan ekspresi muram. Mungkin Xuan Tiandao Sekte akan kehilangan jenius. Jalur retretnya telah diblokir, dan serangan Four Heavenly Geniuses akan mencapai dia. Long Chen tiba-tiba tersenyum. Niat pertempuran melonjak keluar darinya. Kapan dia pernah takut pada seseorang di dunia yang sama? Armor pertempuran bintang 4. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 744. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 744 berkat roh leluhur 4 bintang muncul di mata Long Chen. Meskipun salah satu dari mereka pingsan, itu pasti ada di sana. Aura Long Chen meletus seperti gunung berapi. Penyebaran tekanan tanpa akhir. Pilar Qi melonjak keluar dan naik ke langit. Long Chen merasa bahwa energi di dalam dirinya mendidih. Jika dia tidak melepaskannya, tubuhnya sendiri akan meledak. Dalam menghadapi 4 serangan mereka, dia membanting tombak petirnya ke depan. Ledakan, tanah bergetar. Tabrakan itu melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan seolah-olah ruang tempat mereka berada hampir hancur berkeping-keping. Cahaya yang menyilaukan sebenarnya adalah rune Dao Surgawi. Mereka hancur di udara, berubah menjadi debu dan cahaya multiwarna sebelum menghilang. 5 sosok terbang keluar dari debu. Bahkan ketika mereka berempat keluar semua, mereka masih tidak memiliki keuntungan. Mereka berlima tertiup kembali ke kejauhan, dan Sui Guanzi bahkan muntah darah. Semua orang terdiam sesaat, semua tatapan kaget mereka mengunci Long Chen. Mereka belum pernah melihat orang sebesar itu sebelumnya. Ketika Four Heavenly Geniuses bergandengan tangan, maka bahkan kepala biara akan langsung terbunuh jika mereka tidak memiliki item encanted untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi Long Chen berhasil bertarung secara merata melawan mereka. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada ketika dia sebelumnya menekan mereka. Karena dia hanya melakukan itu melalui pengalaman dan teknik pertempurannya, membuatnya sehingga mereka tidak bisa melepaskan kekuatan mereka. Tapi kali ini, tidak ada teknik untuk dibicarakan. Itu sepenuhnya merupakan kompetisi kekuatan kasar. Meskipun mereka merasa hasil ini tidak dapat dipercaya, kenyataannya ada di depan mereka. Kekuatan Long Chen sudah cukup untuk melawan mereka berempat. Dengan kata lain, jika mereka terus seperti ini, maka dengan pengalaman tempurnya yang mendalam, mereka berempat tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Siapa yang percaya hasil seperti itu? Tetapi setelah melihat ini, siapa yang tidak? Selain prajurit Dragon Blood, semua orang benar-benar terkejut. Adapun prajurit Dragon Blood, darah mereka mendidih dengan niat pertempuran. Mereka memiliki keinginan untuk segera menyerang dan bertarung juga. Setiap kali mereka melihat Long Chen berkelahi, mereka tidak bisa menghentikan darah mereka dari mendidih. Masing-masing dari mereka memperhatikannya dengan penuh hormat. Orang seperti dewa ini telah memberi mereka kemampuan untuk memperjuangkan puncak jalur bela diri dan untuk berdiri pada tingkat yang sama dengan para jenius lainnya. Jika bukan karena Long Chen, mereka akan menjadi bangsawan tanpa nama di biara ke-108. Jika bukan karena Long Chen, mereka kemungkinan besar akan menjadi murid penempaan tulang biasa. Jika bukan karena Long Chen, maka mereka tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam persidangan Xuan Tiandao Sekte ini. Mereka haus untuk selalu mengikuti Long Chen dan bertarung bersamanya. Bahkan jika mereka harus menumpahkan darah mereka, bahkan jika mereka harus mati, mereka bisa mati dengan senyum di wajah mereka. Dari semua orang yang hadir, hanya wakil Sekte Master tanpa ekspresi. Dia telah memikirkan keberadaan legendaris, tetapi dia tidak yakin. Long Chen mengangkat tombaknya pada 4 orang yang terkejut. Karena kamu sudah memberiku hadiah, itu tepat bagiku untuk membalas. Hati-hati, tiba-tiba, ruang bergetar. Tombak Long Chen menjadi pisau yang dia arahkan ke langit. Membagi surga. Pisau petir besar menebas mereka berempat. Bila ini sepertinya bisa memotong awan, menghancurkan bintang-bintang, dan menghancurkan siapa saja yang terkena dampaknya. Mereka berempat ketakutan. Mereka semua dikunci oleh kekuatannya. Jika mereka mencoba lari, itu hanya akan menarik serangan ke mereka terlebih dahulu. Blokir bersama, 1000 lapisan pelindung air yang sangat besar. Teriak Sui Guanzi. Dia buru-buru membentuk segel tangan dan memanggil perisai air yang sangat besar. Rune ditumpangkan dalam ratusan lapisan. Ini adalah pertahanan terkuat Sui Guanzi. Ini menggabungkan ratusan perisai air. Sebelumnya, dia terlalu ceroboh dan tidak menggunakannya. Itu karena dia juga khawatir tentang menangani yang lain setelah membunuh Long Chen.
Lagi pula, dengan teknik elemen airnya, ia masih memiliki peluang besar untuk mendapatkan harta karun itu. Tapi sekarang Long Chen telah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi harapannya. Apalagi berjuang untuk harta, mereka bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidup mereka. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik terkuatnya. Meskipun ini hanya bentuk pertama dari Split the Heavens, kedua teknik tampak sama secara fisik. Selain itu, aura Long Chen sangat kuat. Mereka semua mencium aroma kematian dari gerakan ini. Jika mereka sendiri, mereka pasti akan mati. Tembok besar dari bumi. Zhao Wuji membanting tangannya ke tanah, memanggil dinding besar yang tebalnya puluhan meter. Kekerasannya melampaui baja. Mereka berdua baru saja menyiapkan pertahanan ini ketika pedang petir Long Chen jatuh. Perisai air Sui Guanzi memiliki kemampuan untuk secara perlahan mengurangi kekuatan serangan. Ini merilis riak yang tak terhitung jumlahnya untuk menghabiskan serangan apapun. Tapi perisainya terkoyak dengan mudah. Bila petir mendarat di dinding tanah. Ledakan. Ekspresi Zhao Wuji benar-benar berubah. Dindingnya hancur dan serangan Long Chen masih memiliki energi yang cukup untuk membunuhnya. Flying Star Slash. Yue Qianshan menyerang. Sebagai seorang pembudidaya pedang, satu-satunya teknik yang dia tahu adalah teknik ofensif. Dia menggunakan serangan untuk mematahkan serangan Long Chen. Pedang kinya menebas petir Long Chen. Tapi pedang kinya langsung meledak saat bertabrakan. Nenek moyang yang hebat, dengarkan panggilan keturunanmu. Berikan saya dengan kekuatan garis keturunan Anda. Bangkit, berkat roh leluhur. Petik 2. Sama seperti pisau Long Chen hendak mencapai mereka, tangan besar melindungi mereka berempat. Ledakan. Pisau menakutkan Long Chen benar-benar hancur saat memukul tangan. Surga, apa itu? Teriakan kaget terdengar dari para murid. Sosok besar muncul di belakang Zhong Wuyan. Sosok ini tingginya 300 meter, dan tubuhnya tembus cahaya. Itu yang melindungi mereka. Wajah Zhong Wuyan sepucat kertas. Kristal darah muncul di dahinya, dan cahaya bersinar darinya. Anak ini Wuyan. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Kepala keluarga Wang terkejut dan marah. Ini harusnya menjadi seni rahasia untuk menarik keluar kekuatan garis keturunannya, kan? Tanya wakil sekte master. Iya, teknik ini sangat berbahaya bagi tubuhnya, dan dia tidak bisa mempertahankannya dalam waktu lama. Ini adalah salah satu teknik perlindungan hidupnya, dan dia benar-benar tidak dapat menggunakannya kecuali hidupnya dalam bahaya. Anak ini, kapan dia menjadi bodoh? Kepala keluarga Wang menghela nafas. Anak ini pasti sudah busuk-busuk. Dia bahkan tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Kamu tidak perlu marah. Jika mereka selalu mempertimbangkan setiap hal sebelum berakting, mereka tidak akan menjadi anak muda. Mereka perlu matang dalam kesulitan, atau tidak peduli seberapa bagus bakat mereka, mereka tidak akan bisa tumbuh. Melakukan kesalahan tidak buruk, ini suatu keharusan untuk pertumbuhan. Hal nyata yang harus dihindari adalah memiliki kejeniusan tiada taraf yang tidak berani melakukan kesalahan. Maka bakat mereka hanya akan sia-sia, kata wakil ketua sekte. 3 kepala keluarga lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam, mereka menghela napas lega mendengar kata-katanya. Meskipun tindakan mereka dapat menipu orang lain, itu tidak bisa menipu wakil sekte master. Dia hanya tersenyum sedikit, senyum itu sedikit mengejek. Long Chen menatap sosok di belakang Zhong Wuyan. Dia sangat terkejut, bagaimana teknik ini begitu mengerikan. Zhong Wuyan dengan dingin berkata, ini adalah aktivasi garis keturunan saya. Meskipun leluhur saya telah meninggal dunia, melalui kekuatan spiritual dan kekuatan garis keturunan saya, ia telah datang untuk melindungi keturunannya. Dengan roh leluhur saya di sini, Anda harus tahu perbedaan antara kami. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa mengerti kalian anak-anak. Apakah mengandalkan kekuatan leluhur Anda benar-benar layak dibanggakan? Mereka sudah mati sejak lama, tetapi mereka masih harus khawatir tentang Anda seperti ini. Anda bahkan tidak bisa membiarkan jiwa mereka beristirahat dengan tenang. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya dalam situasi seperti ini, apakah Anda akan kembali ke makam leluhur keluarga Anda, menggali leluhur Anda, dan kemudian memohon mereka untuk pergi berperang untuk Anda? Petik 2. Long Chen tidak memiliki sedikit pun pendapat baik tentang Zhong Wuyan. Meskipun dia mungkin tidak terlihat buruk, dia memiliki beberapa sekrup longgar di kepalanya. Persetan, amarah Zhong Wuyan, sosok besar di belakangnya bergerak. Itu mengarahkan telapak tangannya ke arah Long Chen, dan cahaya merah menyala darinya. Cahaya itu menyelimuti semua ruang di sekitar Long Chen. Selain itu, ia datang begitu cepat sehingga langsung menyelimutinya segera setelah bergerak. Long Chen merasakan ancaman besar dari cahaya itu. Dia mengayunkan pedang petirnya dengan kekuatan penuh. Ledakan, cahaya itu meledak bersama dengan pedang petirnya. Long Chen terpental puluhan meter jauhnya. Serangan yang sangat menakutkan. Long Chen terkejut. Serangan itu mirip dengan serangan spiritual.
Petirnya adalah kutukan kekuatan spiritual, tetapi tombak petirnya masih hancur. Petirnya membatasi roh leluhurku. Apakah kalian hanya akan menonton? Zhong Wuyan tiba-tiba berbalik untuk melihat Sui Guanzi dan yang lainnya. Ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tahu bahwa terus menyembunyikan kekuatan mereka tidak mungkin. Karena kita tidak bisa terus menyembunyikan kekuatan kita, mari kita bergandengan tangan. Kami akan membunuh Long Chen dalam satu serangan. Sui Guanzi tiba-tiba tersenyum sinis. Dia menggigit salah satu jarinya dan menyeka darah di dahinya. Tanda merah darah menutupi seluruh wajahnya. Ledakan. Rune air Sui Guanzi tampaknya menjadi hidup, dan mereka merilis niat pertempuran yang deras. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 745. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 745 menang di semua biaya. Seekor naga air setinggi 300 meter perlahan mengembun dan mengeluarkan auman besar. Seolah-olah itu adalah naga sejati. Naga itu terdiri dari rune air, tetapi sekarang dua mata merah muncul di atasnya yang membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Yang paling menakutkan dari semuanya, ketika dia memanggil naga air ini, wajah awalnya tampan Sui Guanzi layu, membuatnya tampak seperti zombie. Semua orang terkejut, dan yang paling tidak nyaman adalah Sui Yuncong. Hanya dia yang tahu bahwa Sui Guanzi telah meningkatkan kekuatan naga airnya melalui energi hidupnya. Dia menggunakan darah esensinya dengan imbalan 10 kali kekuatan. Ini adalah teknik yang sangat kejam yang akan memperpendek umurnya. Sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini. Itu bukan lagi kompetisi biasa, tetapi pertempuran sampai mati. Long Chen ini benar-benar keji. Jika dia tidak ada di sini, hal-hal tidak akan pernah berkembang ke titik ini. Karena dia sudah mati di luar. Dia seharusnya tidak pernah kembali. Sui Yuncong mengepalkan giginya. Dalam kemarahannya, dia akhirnya secara tidak sengaja mengatakan apa yang dia pikirkan. Ekspresi wakil ketua sekte tenggelam. Tatapannya seperti pisau menusuk ke Sui Yuncong. Niat membunuh tanpa bentuk menabraknya. Sui Yuncong tiba-tiba merasakan semua energinya dilepaskan dari tubuhnya. Dia tidak lagi merasakan hubungan dengan Yuan rohaninya. Itu seperti dia adalah manusia biasa, dan dia langsung jatuh ke tanah. Bahkan kepala biara di sekitar Sui Yuncong terpengaruh. Mereka merasakan jiwa mereka hampir lari dari tubuh mereka. Sabit Grim Reaper ditekan tepat ke tenggorokan mereka. Apakah Anda ingin mengatakan itu lagi? Wakil Sekte Master memandang dengan dingin pada Sui Yuncong. Wakil Ketua Sekte, tolong lepaskan aku. Murid membiarkan mulutnya lepas kendali. Sui Yuncong benar-benar ketakutan. Dia tahu Wakil Sekte Master benar-benar marah. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah lagi, benar-benar ada bahaya nyata dia kehilangan nyawanya. Wakil Ketua Sekte dengan dingin berkata, sebagai kepala keluarga Anda, serta pemimpin 9 supermonaster, tidakkah Anda merasa malu karena begitu bias dan iri? Apakah semua tahun Anda terbuang sia-sia? Tidakkah Anda suka berpura-pura sebagai orang bijak yang cemerlang dengan pandangan jauh ke depan? Jika Anda memiliki kemampuan sebanyak itu, mengapa Anda tidak menggunakannya melawan jalur korup? Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah meracuni orang-orang Anda sendiri. Mengapa Anda ingin membunuh murid Anda sendiri hanya karena dia berbakat? Kapan hatimu menjadi begitu bengkok? Petik 2. Tatapan Wakil Sekte Master setajam pisau. Sepertinya dia memiliki keinginan untuk segera membunuh Sui Yuncong. Keringat Sui Yuncong langsung membasahi jubahnya. Ketika ini berakhir, pergilah ke pengasingan dan renungkan dirimu sendiri. Ekspresi Sui Yuncong berubah. Ini jelas mengatakan kepadanya untuk melepaskan posisinya sebagai kepala keluarga. Tapi dia tidak berani berdebat. Siapa yang memintanya menjadi begitu longgar? Dia sebenarnya mengatakan hal-hal yang seharusnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Ya, terima kasih banyak atas kebijaksanaan Wakil Sekte Master, kata Sui Yuncong. Lalu selamat saudara Yuncong. Di masa depan, Anda akan dapat menjalani kehidupan kebebasan tanpa beban. Aku benar-benar iri padamu. Zhou Tianyi adalah orang pertama yang memberikan ucapan selamat. Sui Yuncong hampir mati karena amarah. Tetapi dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk mengatakan sesuatu kembali. Dia sangat marah. Tetapi dia tidak berani melepaskan kemarahannya pada Wakil Sekte Master. Semua kebencian ini harus ditempatkan pada Long Chen. Awalnya, semuanya berjalan baik. Tapi begitu Long Chen muncul, semuanya telah berubah. Dia bahkan kehilangan posisinya sebagai kepala keluarga. Meskipun dia sudah berencana melepaskan posisinya, ada perbedaan besar antara secara sukarela dan tidak sadar menyerahkan posisinya. Sui Yuncong tidak hanya membenci Long Chen, dia juga membenci Sui Wuhen. Satu-satunya yang tidak dia benci adalah dirinya sendiri. Hahaha, bagus. Maka semua orang bisa habis-habisan. Roh bumi hebat. Melihat Zhong Wuyan dan Sui Guanzi melepaskan kekuatan terbesar mereka, Zhao Wuji tertawa dan berjongkok.
Tanda darah merah menyala di tangannya, dan dia membantingnya ke tanah. Tanah bergetar ketika rune tak berujung melonjak. Gundukan perlahan keluar dari tanah. Itu terus naik sampai tingginya 300 meter. Tiba-tiba sebuah kepala muncul di gundukan itu, lalu tungkai dan batang tubuh. Pada akhirnya, itu menjadi raksasa tanah besar. Raksasa bumi itu tertutup rune bumi yang bersinar. Semua energi bumi ditarik ke dalamnya. Platform yang kokoh bahkan pecah di sekitarnya. Karena Anda semua mengeluarkan kartu truf Anda, saya tidak akan begitu malu untuk menahan. Ekspresi Yue Qianshan dingin. Dia fokus pada pedangnya. Tiba-tiba, rune dao surgawi di belakangnya menghilang. Pedangnya mulai bersinar seperti matahari. Sinar pedang Qi melonjak, yang membuat rambut orang berdiri. Bagaimana dia bisa menggabungkan Tao surgawi dengan pedang dao? Tidak ada yang pernah mendengar teknik semacam itu. Ini pasti sesuatu yang Yue Qianshan kembangkan sendiri. Permintaan maaf, Long Chen. Ini adalah seni pedang surgawi saya. Anda harus merasa terhormat menjadi orang pertama yang mati untuk teknik ini. Yue Qianshan mengarahkan pedangnya ke Long Chen. Cahaya dari itu menyilaukan, membuatnya jadi orang bahkan tidak bisa melihat sosoknya lagi. Long Chen tidak menyangka mereka berempat masih memiliki kartu truf yang mengerikan. Dia benar-benar terkejut, tapi sekarang dia agak jengkel karena mereka berempat menatapnya seolah dia sudah mati. Aku sudah muak dengan tindakan pamer kecilmu. Aku akan mengeluarkan kekuatan sejatiku juga. Long Chen mencibir dan menyingkirkan pedang petirnya. Sebuah pedang hitam muncul di tangannya. Ini adalah item encanted kelas menengah yang berasal dari ahli korab. Aura jahat datang dari sana. Meskipun dia merasa itu tidak disukai, itu berat dan cukup lama. Bagaimanapun, senjata roh tidak semudah menggunakan senjata sejati. Di depan kartu truf terkuat For Heavenly Genius, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Dia sedikit gugup, tetapi dia juga sedikit bersemangat. Niat pertempuran mendidih melonjak dalam dirinya. Bunuh dia. Mereka berempat memiliki pikiran yang sama. Yue Qianshan adalah yang pertama bergerak. Pedangnya yang menyilaukan menusuk ke arah Long Chen. Hati Long Chen bergetar. Dia akhirnya harus mengakui bahwa Yue Qianshan benar-benar menakutkan. Dia telah mengondensasi rune daunnya ke pedangnya, dan pedang Qi-nya telah bergabung dengan niat pedangnya. Kekuatannya tidak terbatas. Dia tidak menerimanya langsung. Sayap petir di belakangnya mengepak, dan dia dengan cepat mundur. Sayap petir mendorong kecepatannya ke puncak, sehingga orang lain tidak bisa mengunci dirinya. Ledakan, pedang Qi itu akhirnya menebas ke tanah. Surga, platform itu terpotong. Teriakan kaget terdengar. Sampai sekarang, pertempuran sengit tidak menyebabkan banyak kerusakan pada platform. Tapi sekarang, parit besar dipotong ke dalamnya. Bisa dilihat betapa mengerikannya pedang Qi ini. Tapi parit baru saja muncul ketika dengan cepat menyatu kembali. Tanda pada platform telah sepenuhnya menyembuhkan kerusakan. Long Chen baru saja menghindari serangan Yue Qianshan ketika naga air menderu datang padanya. Itu terlalu besar, dan Long Chen tidak bisa mengelak. Dia memangkas pedangnya pada itu. Ledakan, naga air dipaksa kembali, tetapi tidak meledak. Itu mengejutkan Long Chen. Itu benar-benar layak menjadi kartu truf utama. Kekuatannya setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Lampu merah membelah kekosongan. Long Chen baru saja memaksa kembali naga air dan belum stabil. Tidak mungkin dia bisa menghindari lampu merah ini. Jari petir, serangan ini datang dari Zhong Wuyan. Lampu merah bukan hanya serangan fisik, tetapi serangan spiritual yang menakutkan. Blok biasa tidak akan efektif. Sebuah sambaran petir menabrak lampu merah, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Serangan mereka akhirnya membatalkan satu sama lain. Apa? Long Chen baru saja memblokir lampu merah ketika tinju besar muncul di belakangnya. Tinju besar ini, yang bahkan lebih besar dari seluruh rumah, dengan kejam menabraknya. Serangan sekuat itu datang tanpa suara atau peringatan. Pada saat Long Chen menyadarinya, dia tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa mengedarkan yuan spiritualnya dan menggunakan punggungnya untuk menerimanya. Ledakan, dia menabrak tanah seperti bintang jatuh. Rasa sakit yang hebat menyebar dari punggungnya, dan dia merasa tulang-tulangnya akan patah. Dia tidak bisa tidak terkejut. Jika dia tidak memanggil armor pertempuran bintang 4, serangan mengerikan seperti itu setidaknya akan melukainya. Surga. Mereka benar-benar semua monster. Bagaimana dia bisa bertindak begitu acuh tak acuh setelah menerima serangan yang mengerikan seperti itu? Apakah dia benar-benar manusia seperti kita? Petik 2. Para murid merasa mereka menjadi gila. 5 dari mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, yang sudah melampaui imajinasi mereka. Jangankan mereka, bahkan peringkat 1 celestial pucat. Mereka telah melakukan yang terbaik dalam berkultivasi. Dan meskipun mereka tahu mereka tidak akan bisa mengalahkan peringkat 2 celestial, mereka berpikir bahwa mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Paling tidak, mereka seharusnya bisa menanggung 100 pertukaran. Tetapi karena pertempuran ini semakin intens,
Jumlah pertukaran yang mereka perkirakan dapat mereka tangani turun. Mulai dari 100, menjadi 10, menjadi 3, menjadi 1. Sekarang, mereka sepenuhnya menyerah bahkan untuk itu. Mereka menemukan bahwa apalagi bertukar pukulan, hanya gempa susulan dari pertempuran ini yang bisa membunuh mereka. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Bagaimana Long Chen melatih tubuh fisiknya? Kepala biara semua terkejut. Tubuh fisik semacam ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah mereka dengar, apalagi dilihat. Bahkan Zhao Wuji, yang mengaku memiliki tubuh fisik yang mengerikan, yang dikatakan memiliki kekuatan terbesar di Sekte Dao Xuantian, tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Long Chen berdiri. Dia melihat Sui Guanzi tersenyum jahat. Dia segera menyadari bahwa alasan dia tidak memperhatikan serangan Zhao Wuji adalah karena Sui Guanzi. Dia telah menggunakan rune airnya untuk mengisolasi persepsinya. Melihat bahwa dia belum membunuh Long Chen, Zhao Wuji menembak maju. Mengikutinya, raksasa bumi menyerang. Pada saat yang sama, 3 lainnya juga menyerang.